Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ibu. Masyaallah. Ya, semangat siang semua teman-teman. Mana yang mau diterapi, yang mana? Tolong jawab ibu. Saya mau bertanya dulu, boleh bertanya sama Bang Juma? Iya, silakan. Kerja kalian kan cuma bertanya emang. Oke. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan dari saya. Satu-satu dulu. Oke. Satu Bang Juma. Al-Hadid 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Dialah yang awal dan akhir. Yes. Yang zohir dan batin. Dia itu siapa? Kalau menurut bahasa Indonesia yang saya pelajari, dia Anda menggunakan bahasa Indonesia. Orang kedua tunggal. Kedua tunggal. Sementara di situ kalau aku baru orang pertama tunggal. Jadi yang dibicarakan Allah di sini adalah dia orang kedua tunggal. Ya kan? Coba jelaskan dia ini siapa? Kalau memang dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala apakah zohir? Itu aja pertanyaan saya. Coba jelaskan. Baik Bu Guru, baik. Yang pertama yang Anda harus tahu bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada orang Arab, bukan kepada orang Indonesia. Jadi Anda tidak bisa memaknai Al-Quran dengan Anda orang Indonesia. Paham ya? Oke. Dulu. Kemudian ketika berbicara mengenai al-awwal, Al-Quran menerangkan kemudian huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi dia yang maha awal, dia yang maha akhir, dia yang zahir. Dia yang maha zahir artinya dia yang ada. Bukan zahir tapi az-zahir. Coba Anda baca bahasa Arabnya. Jadi makanya Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan bahasa Indonesia. Sekali lagi saya katakan dia bukan az-zahir tapi yang az-zahir. Az-zahir artinya maha zahir. Apa itu? Dia ada. Artinya segala sesuatu yang ada itu berasal dari dirinya. Keadaan ada itu tidak ada tanpa dirinya. Makanya dia disebut az-zahir. Dia yang maha ada. Apa yang ada di alam semesta ini itu berasal dari dirinya. Kenapa? Karena dia maha ada, maha zahir, maha nyata. Alam semesta ini bentuk nyatanya adanya Tuhan. Itulah Allah. Nah, ada lagi? Gini ya Bang Juma ya. Ya. Kalau menurut sepengetahuan saya, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Indonesia, bukankah Al-Quran diterjemahkan oleh ahli-ahli ulama Islam yang jelas bukan akhirnya itu? Apakah kalian tidak percaya sama terjemahannya itu? Menurut sepengetahuan saya juga, kalau zohir itu muncul nyata, Allahmu tidak pernah muncul. Adanya hanya batin. Jadi Bang Juma nggak percaya bahwa Al-Quran diterjemahkan oleh kaum ulama yang cerdas. Itu diterjemahkan oleh kaum ulama dari Al-Quran sendiri. Kenapa kok Bang Juma berbicara seperti itu menurut Arab gitu, bahasa Arab? Sepengetahuan saya kalau zohir itu muncul, kelihatan. Nah ini alam semesta ini muncul, kelihatan. Nyata alam semesta ini muncul, kelihatan. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan bahasa Indonesia. Alam semesta ini nyata. Bukti adanya Allah. Kalau zohir itu muncul nyata. Ada di depan itu saya. Zahir. Ada di depan saya. Itu zahir. Itu zahir. Bedakan az-zahir dengan zahir. Bang Juma. Jangan bohong apa? Dodol. Jadi Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka masing-masing. Itu Tuhan yang betul, bukan yang berasal dari rahim. Zahir, kelihatan, nampak, berbarakat. Bohong kamu Bang Juma, bohong. Maksudnya, jadi maksud saudari ini Tuhan itu harus lahir jadi bayi gitu. Bohong kamu Bang Juma.
Kalau makna jahir di situ adalah muncul, seperti kamu muncul di HP saya begitu loh, muncul di depan saya begitu. Ya, terus Anda lihat saya, Anda lihat saya. Di mana Anda melihat saya? Contohnya Bang Juma datang ke saya di depan saya. Ya inilah Tuhan datang ke alam semesta. Diam dulu, diam dulu. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Suara saya lewat HP bukti adanya Bang Suma, tapi Anda tidak melihat Bang Suma. Begitu kalau Johir Dia sendiri yang bikin contoh sekarang, bukan begitu. Kamu jangan bodoh-bodohin saya. Saya pernah Islam. Loh, orang sudah bodoh ngapain dibodohin? Saya pernah Islam juga Bang Juma. Alah, kafir Kristen kalau tidak kayak Paulus nggak mungkin. Tidak Kristen orang kalau tidak pandai berbohong mustahil jadi Kristen. Mustahil jadi Kristen kalau tidak pandai berbohong. Bang Juma, kalau kafir menurut Bible yang menyembah selain. Nah, dari mana kamu curi kata kafir itu? Dari mana kamu curi kata kafir itu? Dari mana? Sesungguhnya kalian itu yang kafir. Dari mana kamu curi kata kafir itu? Dari mana? Menurut Bible, kafir artinya fasik. Menurut sang penipu. Jangan so pinter kau, botol kau. Aku tanggung jawab. Alamak, perempuan betina ongol-ongol. Kamu. Itu Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang tidak bersunat, ya Kristen lah. Kalau menurut Bible, orang Bible kalian menyembah. Bible. Apa menurut Bible? Di mana Bible curi kata kafir? Jadi kalian sesat. Sesat Bang Juma, sesat. Di mana Bible curi kata kafir? Sesat kalian Bang Juma. Yang sesat itu kata Yesus, yang menyembah Yesus. Sesat kalian Bang Juma, menyembah selain Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Allahu Akbar. Udah. Saudara Kristen turunkan aja nih. Betina kayak gini diturunin aja, nggak ada ilmunya, ngapain dipelihara? Betina kayak gini ngapain dipelihara? Mending dia suruh pendeta, jilat pantat pendeta. Nah gitu. Nyerocos bahas tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Islam katanya kafir. Nah, itu kan tuyul, bukan tahayul. Bible menjadi. Sabar dulu. Jangan sampai Anda saya minta diturunkan juga. Saudara-saudari tadi itu mencoba untuk menipu. Satu, dia mengaku mantan Islam. Kedua, dia mengaku di dalam Bible itu berbicara mengenai kafir. Ketiga, dia mengatakan kami tidak menyembah Tuhannya Abraham. Padahal Kristen lah itu yang tidak menyembah Tuhannya Abraham, menyembah manusia Yesus. Makanya dia memaksakan Allah itu harus lahir jadi bayi. Itu baru zahir. Nonotnya dipotong, diceboin, dinetein, itu baru zahir kata dia. Kan sengklek, itu namanya kamfret, otak cuplis. Cukup percaya iblis. Syarat menjadi Kristen percaya iblis, betul. Ayo, yang punya ilmu dong. Jangan yang modal nyerocos kayak siapa tadi tuh, kayak betina tadi tuh. Yang punya ilmu, silakan Anda bertanya sepuasnya tentang Islam, tapi pakai ilmu. Jangan modal benci kayak ibu tadi tuh. Kita akan melayani Anda, tapi pakai ilmu. Masakan Anda yang mengatakan kami kafir, sementara kata kafir itu munculnya di Al-Quran. Kalian hanya mencuri kata kafir sampai ada di Bible. Aneh kan? Silakan. Aku mau tanya ini tentang, aku belum paham tentang Umi ya. Umi itu artinya buta huruf. Itu yang dimaksud buta huruf itu seperti apa Bang? Aku kok dari tadi itu belum paham gitu Bang. Ya, yang pertama Umi itu artinya bukan buta huruf. Kata siapa Umi itu buta huruf? Siapa yang ngajarin? Umi itu artinya ibu. Ibu itu artinya penghulu. Penghulu itu artinya imam, pemimpin. Aku baca di Google Bang. Oh, di Google. Berarti Umi itu di Google itu artinya buta huruf. Itu benar nggak di Google itu Bang? Umi itu artinya ibu, pemimpin, induk. Malah begini, Abi yang ditunjuk di Google itu pemimpin. Abi, kalau menurut saya apa di Google itu Abi. Kalau Umi apa?
Iya, yang tadi yang disebutkan itu. Di mana coba tunjukkan? Kalau yang saya di Google. Iya di Google, di mana? Google. Coba tunjukkan. Google artinya buta huruf. Ayo. Coba cek lah di Google. Mas ada di Google. Nah, terus kalau buta huruf gimana? Enggak, jadi Bagaimana? gini Bang, yang saya baca gini Bang ya, umi atau buta huruf adalah orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca kitab yang dibawakan atas mereka. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam kisah surah Al-Jumu'ah ayat 2. Itu di Al-Jumu'ah ayat 2 itu, ntar aku buka ya, saya lihat ya. Al-Jumu'ah ayat 2. Ini dialah yang mengutus seorang rasul dalam kurung Nabi Muhammad kepada kaum sendiri yang membacakan kepada mereka Nah, itu ayat-ayatnya, Anda- menyucikan itu membacakan. jiwa mereka. Nah, itu membacakan. Bagaimana bisa seorang buta huruf membacakan? Anda sendiri yang membacakan barusan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu Anda sendiri yang membacakan sendiri tadi. Wa yu'allihumul kitab Mereka wal sendiri. hikmah. Mereka Yang sendiri siapa membaca. mereka nih Bang? Dialah yang mengutus, Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, maksudnya kaum yang tidak mengerti tentang Taurat, yang tidak mengerti tentang Injil, yang tidak mengerti tentang Zabur, yang buta, ya, yang buta tentang kitab-kitab terdahulu. Itu yang dimaksud buta huruf. Kenapa? Karena bangsa Arab itu ahli syair. Bagaimana mungkin ahli syair Anda katakan buta huruf? Mereka pandai menulis dan seterusnya, mereka pandai membaca. Ummi di sini artinya orang-orang yang tidak mengetahui tentang firman Tuhan, tidak mengerti tentang Taurat, tidak mengerti tentang Zabur, tidak mengerti tentang Injil. Dari kalangan mereka sendiri yang membacakan mereka ayat-ayatnya. Nah, kalau Rasulullah kemudian membacakan ayat-ayat, masa dibilang buta huruf? Al-Quran juga mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, dalam surah Al-Bayyinah nomor 2 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang buta huruf membacakan lembaran-lembaran? Jadi maksud daripada ummi di situ adalah kaum yang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Mereka adalah buta huruf, mereka adalah buta terhadap kitab-kitab terdahulu. Begini abang, saya mau tanya, kenapa dia ada hadisnya? Kalau hadis itu gimana kalau ada hadis? Hadis itu adalah ungkapan Rasulullah, sabda Rasulullah, keputusan Rasulullah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Kan waktu zaman itu kan Kenapa? diterjemahkan kan zaman itu hadis itu. Diterjemahkan gimana? Contoh misalnya haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbar. Kok hadisnya lebih banyak daripada kitabnya itu? Dan didengarkan. Hadis itu penjelasan Rasulullah. Hadis itu uraian Rasulullah. Hadis itu adalah keputusan Rasulullah, kesepakatan Rasulullah, pekerjaan dan ucapan Rasulullah. Itu hadis. Itu jadi kalau buta huruf dalam bahasa Arab
yang kandungannya tidak bisa membaca, itu disebut la astati al-qiraah. Itu artinya orang ini betul-betul tidak bisa membaca. Kalau ummi bisa diartikan buta huruf, tapi bukan buta abjad. Arti buta huruf itu tidak paham, tidak mengerti, buta akan huruf-huruf yang Tuhan pernah wahyukan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau buta dalam arti kata memang betul-betul tidak bisa membaca, maka disebut la astati al-qiraah. Benar-benar buta, tidak mampu kemudian mengeja huruf sehingga dia tak mampu membaca. Nah, sedangkan Rasulullah, iya itu sih saya mengerti, ejaan dan terus? apa. Saya cuma mau tanya ke hadisnya. hadits itu penjelasan Rasulullah. Justru karena adanya hadits membuktikan beliau tidak buta huruf. Justru manusia yang paling cerdas di atas muka bumi itu adalah beliau, Rasulullah. Dijelaskan dan diyakini. Sama seperti Yesus datang untuk menjelaskan firman Tuhan. Baca Yohanes 1 nomor 18. Di sini itu firman Tuhan langsung, bukan hadis. Oh, siapa bilang? Mana firman Tuhan di dalam Bible Perjanjian Baru? Tunjukkan. Tunjukkan satu firman Tuhan di dalam Bible. Tunjukkan. Tidak. Di Perjanjian Baru. Balik ke hadis dulu. Jangan ke sana dulu. Bukan begitu logikanya. Dengar. Kedudukan ucapan Yesus itu setara dengan hadis dhaif. Logikanya bahkan maudhu. Tidak berlogis begitu. Perjanjian baru itu hadis maudhu alias hadis palsu. Itu kedudukan Bible Perjanjian Baru. Itu hadis palsu kalau di Islam. Kenapa hadis palsu? Karena semua ucapan-ucapan yang ada di dalamnya itu tidak bisa kemudian kita klarifikasi bahwa itu betul murni ucapan Yesus. Dari mana kita tahu bahwa itu ucapan Yesus? Sementara penulis tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ayo. Lukas bercerita tentang Yesus. Contoh, Lukas 2. Maka Yesus disunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Apakah Lukas ada pada saat itu? Tidak ada. Lalu ini Lukas terima informasi itu dari mana? Dari Hong Kong. Nggak jelas dari mana. Berarti Bible Perjanjian Baru itu kedudukannya dalam Islam hanya hadis maudhu alias palsu, surat kabar robek. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau berbicara mengenai hadis di Islam, contoh misalnya dalam manuskrip, saya mau bilang dalam manuskrip yang maksudnya tadi Lukas tadi bertemu dengan Yesus. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana? Sampai kuda bisa pakai sepatu dan pakai wig sambil sikat gigi, kamu tidak akan pernah temukan itu. Di mana Lukas bertemu Yesus? Mana? Ayo. Manuskrip yang ditulis dengan bahasa Ibrani tahun 1806. Sekarang pertanyaannya, yang menulis manuskrip itu siapa? Siapa menulis manuskrip? Saya mau balik juga. Begini, saya mau balik juga. Kenapa sampai dia punya apa? Hadis itu banyak. Lah, hadis itu banyak karena hadis itu uraian Al-Quran. Satu ayat Al-Quran itu diuraikan oleh Rasulullah. Uraian Rasulullah inilah yang disebut hadis. Kenapa harus diuraikan? Karena Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah kalam Tuhan, kalam Allah, ucapan Tuhan pencipta. Tidak semua manusia itu bisa paham. Maka diutuslah Nabi untuk menjelaskan Al-Quran. Legitimasi penjelasan itu dituangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Itu baru dinyatakan langsung dan disahkan. Yes, bil bayyinati wasbur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran dengar. Al-Quran ini diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk kau jelaskan, untuk kau jabarkan kepada seluruh umat manusia agar mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan. Syukran Bang Rendra Setiawan. Itu
Itu jelas itu. Nah sekarang pertanyaan saya, mana perintah Yesus kemudian bahwa dia bertemu dengan Lukas, Paulus, penulis Yohanes, penulis Matius, penulis Markus? Mana? Tak ada. Maka Bible Perjanjian Baru itu kedudukannya adalah hadits maudhu. Apa itu? Perkataan palsu, perkataan yang diada-adakan, perkataan yang dikarang-karang, tidak jelas asal usulnya. Begini, saya masih bingung masalah hadis itu loh. Lah, iya. Hadits itu Karena jadi gini. Begini. Ini kan perintah yang diubah. Kok perintah yang diubah? Iyalah. Kenapa bisa? Karena tidak sesuai dengan apa? Quran. Al-Quran datang. Diperintahkan umat Islam itu sholat. Baru ditulis ulang. Bukan. Al-Quran datang, perintahnya kemudian adalah sholat. Contoh misalnya, syarat untuk mendapatkan warisan Jannah Firdaus adalah sholat. Al-Quran datang, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sabar dulu. Selama ini kita pakai hadis saja. Tunggu, Al-Quran datang. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, itu perintahnya, yang khusyuk dalam sholatnya. Loh, lalu kita gimana cara sholatnya? Maka Rasulullah kemudian mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya, tata cara sholat itu lihat aku, contohi aku. Itu kata Rasulullah. Maka umat Islam sholat mencontohi Rasulullah. Cara mencontohi Rasulullah itulah kemudian item-itemnya disebut hadits. Dari 600 Maka tuh mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Di dalam Yohanes 1:18, Yesus yang memiliki kemudian kewenangan untuk mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan, menerangkan tentang siapa Tuhan itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi hambanya yang tunggal, yang ada di pangkuan Allah, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu, exegoiomai. Maka Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan tentang Allah. Apakah menurut Yesus Allah itu manusia? Tidak. Apakah menurut Yesus Allah itu pernah jadi bayi? Tidak. Allah itu pernah berubah wujud menjadi makhluk? Tidak. Apakah menurut Yesus Allah itu orang Eropa Barat pakai pirang rambutnya? Bukan. Apa kata Yesus tentang Allah? Allah itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengarkan. Itu hanya disifati oleh Tuhannya umat Islam. Siapa yang pernah melihat Tuhannya umat Islam? Tak ada. Siapa yang pernah mendengarkan suaranya Allah secara langsung? Tak ada. Berarti yang dijelaskan oleh Yesus dalam Yohanes 1 nomor 18 itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Kristen mentafsirkan Tuhan. Orang Kristen mentafsirkan Tuhan pernah datang mengambil rupa manusia. Tuhan pernah datang mengambil rupa seorang bayi. Tuhan pernah datang mengambil rupa seorang mayat. Tuhan pernah datang mengambil rupa menjadi hamba. Ini tafsiran siapa? Itu tafsiran siapa? Karena kuasanya kan. Nah, itu tafsiran kalian kan? Nah, sekarang mana tafsiran Yesus tentang Tuhan? Kan sudah dalam kitab suci. Di mana? Dijelaskan. Di mana? Bukan dijelaskan oleh bukan dijelaskan oleh hadis. Iya, sekarang tunjukkan di mana Yesus menerangkan tentang Tuhan. Di mana?
Tuhan itu imut, Tuhan itu gokil. Kadang Tuhan lesu, kadang Tuhan lapar. Di mana Yesus menjelaskan itu? Itu penjelasan gereja. Tuhan kita memang pernah lemah, Tuhan kita memang pernah tidur, Tuhan kita pernah makan, Tuhan pernah ketakutan. Itu tafsiran Kristen. Sekarang tafsiran Yesusnya mana tentang itu? Baru yang di kitab Injil itu gimana? Bagaimana Yesus menerangkan? Dia tidak pernah mengatakan, Tuhan karena tak ada cukur madura, Tuhan jadi gondrong. Mana ada Yesus pernah menerangkan kayak gitu? Di mana Yesus menerangkan kayak begitu? Sudah, sekarang Anda jelaskan dulu ya, masalah ini dulu. Jangan alihkan ke sana dulu. Dan tadi saya punya wahana saya itu di pause terus dari tadi. Wahana itu saya apa? di pause terus. Tempat rekreasi. Maksudnya wahana untuk saya berkreasi, berbicara, maksudnya berbicara. Wacana di mungkin. pause terus, di pause terus. Saya cuma mau tanya ini saja. Suara. Apa tuh Bang? Suara maksudnya itu Bang Zuma, suaranya di pause mulu katanya gitu Bang Zuma. Oh. Iya. Satu tanya saja. Apa? Hadis. Hadits itu perkataan Rasulullah. Izin Pak Anubo, tadi kan Gurunda sudah jelaskan masalah itu. Kalau Jangan perempuan yang jelaskan pasti ngerti. Kenapa banyak? Kalau kalian Kristen lain mungkin mengerti, tapi saya tidak mengerti. Kenapa banyak? Saya jelaskan secara terperinci dan dengan singkat supaya Anda Kan paham. ayat Al-Qur'annya kan 666. Oke. Ayat, iya. Oke, baik. Nah, sekarang hadisnya ada berapa buku? Mari saya jelaskan. Bukunya ada. Iya, izin Pak Anubo. Mari saya jelaskan. Mari saya jelaskan dulu ya. Dengar dulu ya. Lanjut Gurunda. Hadits itu adalah uraian. Hadits itu adalah pembedahan. Hadits itu adalah rincian. Hadis itu adalah uraian, kerangka, kisi-kisi dari suatu pokok hukum. Ibarat hadits itu, ibarat ayat Al-Quran itu adalah bangunan gedung. Gedung itu yang kita lihat ya gedung, berdiri kokoh, dicat dengan berwarna, kemudian di situ ada dinding, di situ ada lantai, di situ ada atap. Itu gedung, itu ayat Al-Quran. Hadits datang kemudian fungsinya apa? Menjelaskan. Satu, lantai sama dengan titik dua. Terdiri dari batu gunung, pasir, semen, air, dikerjakan dengan 12 tukang selama 12 hari dengan menggunakan alat sekop dan seterusnya. Itu hadits. Jelaskan lagi atap. Atap itu titik dua sama dengan dari daun nipa, rumbia atau rumpia, lupa saya. Ukurannya sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian, ketahanannya sekian, dia anti badai, anti panas, anti hujan, ketebalannya sekian, yang dipakai sekian, ukurannya dari titik A sampai titik B, jumlah yang digunakan kemudian bangunan ini, atapnya sekitar sekian, yang panjang sekian sekian, yang panjang sekian sekian. Itu yang disebut hadits, menguraikan bangunan tersebut, tetapi tidak lepas daripada bangunan. Jadi hadits itu ketika menjelaskan tentang bangunan tidak memasukkan kemudian kata-kata tentang adonan kue, tidak menjelaskan nasi di sana, tidak menjelaskan mobil di sana. Itu hadits. Mudah-mudahan abang ini paham. Terus kenapa digunakan begitu? Karena karena Rasulullah menjelaskan kepada bangsa yang ummi. Al-Quran itu datang untuk membimbing manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Apa yang diturunkan kepada manusia dijelaskan oleh sang nabi, sang rasul. Sama seperti pada kaumnya Nabi Musa. Apa yang Tuhan inginkan kepada kaumnya Nabi Musa, yang menjelaskan bukan Tuhan, yang menjelaskan wakil Tuhan, yaitu Nabi Musa. Begitu juga Yesus. Bukan dari dia. Hah? Bukan dari Muhammad langsung.
Kan dari Allah melalui Roh Kudus datang kepada Bukan Nabi dari Muhammad. Iya, Datang. kan bukan dari iya. Oke. Lanjut. Ayat Al-Quran itu datang dari Allah melalui Roh Kudus disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menguraikan kepada manusia biasa karena kita ini bukan nabi, maka yang menjelaskan tentang kalam Allah adalah sang nabinya. Nabinya yang menjelaskan kepada kita. Nabinya siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Ayu. Hadisnya itu hadis apa saja betul? Sama tanya. Hadis itu penjelasan Rasulullah. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu. Sahih itu arti Sahih itu artinya apa sahih? Sahih itu artinya antara penulis yang membukukan bertemu dengan yang memberikan informasi. Yang memberikan informasi bertemu dengan orang yang memberikan informasi. Yang memberikan informasi di atasnya bertemu dengan yang memberikan informasi di atasnya. Yang memberikan informasi di atasnya betul-betul bertemu dengan sahabat. Sahabat ini betul-betul sahabatnya Rasulullah. Rasulullah betul-betul pernah mengucapkan kata itu. Itu sahih. Berarti sama seperti kita sekarang ini Habib begitu. Ya, nah jadi kalau perkataan Rasulullah itu tidak nyambung ke perkataan hadis itu tidak nyambung kepada Rasulullah, berarti itu lemah. Namanya Begini. Sama seperti Habib begitu. Kenapa Untuk Habib? sekarang. Beda. Maksudnya, Gak ada hubungannya dengan Habib. Kalau sahih itu yang dari atas ke bawah begitu, teman-temannya Rasul begitu. Gimana? Sorry, saya lagi chat sama anak. Ya gimana? Maksudnya kalau yang sahih itu langsung dari Muhammad ke bawah, teman-temannya Rasul begitu. Itu yang sahih. Ya. Gitu saudara. Nah, dari Rasulullah ketemu dengan sahabatnya, sahabatnya ketemu dengan tabi'in, tabi'in ketemu lagi level bawahnya tabi'in, tabi'in ketemu lagi di bawahnya imam ketemu lagi dengan murid ketemu dengan murid ketemu dengan yang membukukan. Semua harus mengiyakan. Contoh yang tadi yang saya katakan kepada saudara, ketika ada ucapan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham Al-Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anhu annal hadis ibnu Hisham radhiyallahu anhu dan seterusnya kayak gitulah, saya nggak hafal. Jadi dikatakan misalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang telah dikabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ibu kaum mukminin bahwa Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau dan seterusnya. Nah itu artinya itu hadisnya sahih berarti. Sabar dulu ya, saya angkat telepon dulu ya. Tunggu. Siap, Gurunda. Halo nak, gimana? Salam, kenapa? Aduh. Iya, sampaikan bahwa Abah minta saya ketemu dengan notaris dan sudah janjian dengan Abah gitu. Bilang aja Bang Suma yang perintahkan saya ketemu dengan notaris langsung. Saya anaknya bilang gitu. Oke? Oke, yuk. Dah, masih ada lagi. Oke ya. Hati-hati sayang. Jangan lupa sholat. Ya, assalamualaikum. Tidak diem ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Iya, Pak Nubo. Iya, oke. Saya mau tanya apa lagi?
tidak bisa tanya lagi. Nah, kalau begitu saya yang tanya. Jangan. Kalau saya terus jawab. Ya, jadi di Islam itu begitu, Bang. Jadi ada suatu pemberitaan, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditengarai, dikatakan bersabda. Apa bunyi sabdanya? Apabila engkau mandi pada hari Jumat, jangan engkau lupa untuk menggunakan sampo sangsil, karena sangsil itu tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari misalnya. Hah? Oh, misalnya. Oh, iya. Misalnya. Maka kita selidiki. Okay. Apakah betul ini ucapan Rasulullah? Mana ada kemudian pada saat itu sampo sangsil? Maka diteliti sangsil itu muncul kapan, tahun berapa? Oh enggak, ini palsu ini. Ini palsu. Sama seperti di kitab saudara. Kira-kira jam 12 siang. Nah, pada saat itu emang sudah ada jam. Emang sudah ada jam pada saat itu. Iya, berarti. Iya, berarti betul. Berarti itu palsu. Berarti sama dia kayak gini. Iya. Gimana? Lukas berkata. Lukas ini berkata dari mana informasinya? Dia dapatkan dari mana? Woi, dari mana? Nggak tahu, Pak. Jadi itu berarti ucapan Lukas ketika membawa narasi tentang Yesus itu palsu karena nggak nyambung kepada Yesus. Nanti dikatakan sahih kalau betul-betul sang pembawa kabar ini bertemu dengan yang memberi kabar. Iya, itu yang sama bilang. Itu yang sama tanyakan. Sang pemberi kabar dan sang memberi kabar. Pemberi kabar dan sang penghakiman. Itu gimana ceritanya? Maksudnya apa itu, di mana dan kemana akan pergi dan untuk siapa? Yang mana itu? Untuk yang awal dan akhir. Mati Mija, nggak pernah pergi di sana. Tentang yang maha awal kita tidak bisa, karena pada saat itu kita tidak ada bersama dengan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang akhir? Yang akhir itu artinya yang maha akhir, yang tidak punya akhir, tidak pernah mengalami kematian dan tidak pernah mengalami ketiadaan. Yang tidak pernah mengalami kematian dan ketiadaan. Itu siapa? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tapi kalau kalau di saya ada yang punya begitu. Apa itu? Siapa? Tuhan saya begitu. Siapa itu? Dia yang punya kematian dan kesudahan. Siapa itu? Namanya? Yesus. La haula wala quwata illa billah. Ikan kurapu. Dan begini. Dan ceritanya itu nanti dia yang akan mengadili orang hidup dan mati. Alamak. La haula wala. Kira-kira kalau Maria tidak hamil, Yesus ada enggak? Kalau dia sudah diwahyukan, dia pasti ada atau tidak? Saya tanya, kalau Maria tidak hamil dan tidak melahirkan, Yesus ada kagak? Sama saja tuh kalau saya bilang begini, kan sekarang sudah tidak bisa diakui dalam kitab Al-Quran kan. Kalau Maria kan dasar ikan ketombong. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda mensifati sifat al-awwal wal akhir. Sekarang pertanyaannya, kalau Maria tidak hamil, apakah Yesus itu ada? Ada. Lewat mana? Lewat kalonjing? Lewat mana dia keluar? Lewat kalonjing? Dia diwahyukan kan. Bangka. Dia. Dasar ikan buntal. Stres kau kan, bro? Karena kamu memaksakan anak orang jadi Tuhan. Tidak. Loh? Tidak, saya tidak stres. Lalu? Gimana?
Kalau Maria tidak Maria hamil, Yesus jadi apa? Yesus itu kemana perginya? Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus itu ada kalau Maria tidak hamil? Ya. Siapa yang akan melahirkan Maria? Yusuf. Siapa yang akan melahirkan Maria? Siapa yang akan melahirkan Yesus kalau bukan Maria? Oh, siapa yang melahirkan Maria? Kalau yang Iya, melahirkan Yesus ya Anda Maria. saudara saya mengatakan kalau tidak ada Maria, kalau Tuhan Anda itu kan al-awwal katanya, yang maha awal katanya. Nah, tua mana Maria dengan Yesus? Tuan mana? Tua Kalau mana? saya mau menjelaskan ke awal lagi kan tidak mungkin kan? Ketawa dulu. Ayo, 1, 2, 3. Jadi Tua mana Maria dengan Yesus? itu saya harus bilang kalau sama jelaskan ke awal lagi kan tidak mungkin kan? Mungkin Saya aja, harus bicara. mungkin aja. Yang penting Anda jujur biar roh jahatnya keluar. Ayo, saya terapi ente. Nah, saya rukia Anda ini. Tua mana Maria daripada Yesus? Di iman kami tidak ada namanya rukia. Ya udah. Tua mana Maria daripada Yesus? Rukia coba dulu kalian, jadi stop. Iya, stop. Tua mana Maria daripada Yesus? Saya kalau kamu bilang Yesus kan tidak mungkin toh. Jadi yang benar yang mana? Ya Maria. Lebih tua Maria? Bukan lebih tua, yang mengandung. Yang mengandung. Iya. Iya kan? Duluan ada Maria, makanya bisa lahir. Maria Yesus, dulu kan? baru Yesus kan? Iya. Berarti lebih tua siapa? Maksudnya untuk umur. Iya. Tua mana? Umur kan? Iya. Belas Ya anaknya. umur. Iya. Umur. Iya. Ya Maria. Terus Anda mengatakan tadi Tuhan Anda itu lebih awal, sedangkan Maria lebih tua dari anaknya. Saya bingung. Iya. Maksudnya Anda kan bingung. umur kan? Iya. Umur. Makanya jangan menyembah anak orang. Oh kalau jiwa kan beda kan? Loh, Yesus itu punya jiwa karena perpaduan antara roh dan jasad, maka lahirlah jiwa. Iya. Kan sama kan Bang Nobo, sama yang tadi pagi kita bicarakan kan sama kan? Jelas dia kan? Iya. Ya, jadi tua mana Maria dengan Yesus? Maria? Nah, tua Maria. Berarti yang mana yang Tuhan? Maria atau Yesus? Hah? Maria yang ditugaskan. Intinya begitu, Maria yang ditugaskan. Siapa yang Maria memberi ditugaskan, Maria yang ditugaskan untuk menerima apa itu? lahir buah roh api dari Tuhan. Api? Tuhan roh api? Maksudnya? Kudus, roh kudus. Oh, roh kudus. Tadi roh api. Jadi maksudnya begini. Maksudnya iya. kan diibaratkan kan seperti nyala api kan? Nyala api. Terus? Iya gitu. Udah. Maksudnya apa nyala api? Energi. Maksudnya energi kehidupan. Maksudnya apa? Energi kehidupan. Maksudnya apa? Wah, Maksudnya energi kehidupannya gitu Anda ya. tidak nyambung juga nih. Saya sudah bicara kok, Anda tidak nyambung. Oh, Anda lola. Anda lola berarti. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan Anda, betul? Nah, gitu dong. Untuk yang saya harus bilang balik back to it. Apa? Back to basic. Iya. Nah, sekarang tua mana antara Maria dengan Tuhan Anda?
tua. Iya. Gini, kan dia kan sudah diwahyukan. Iya, setelah diwahyukan, maka hamillah Maria. Pertanyaannya, tua mana antara Maria dengan Tuhan Anda yang bernama Yesus itu? Ya Maria. Nah, berarti lebih tua Maria daripada Tuhan Anda, betul? Iya, iya. Berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan baru, betul? Karena kan diwujudkan dalam, dititipkan dalam, gini, sorry, jangan tertawa. Dia dititipkan dalam rahim seorang Bunda Maria. Dia dititipkan dalam seorang rahim Bunda Maria. Jadi maksudnya Bunda Maria ditugaskan untuk mengandung. Iya. Bunda Maria ditugaskan untuk mengandung. Mengandung siapa? Mengandung Tuhan? Iya. Berarti Tuhan Anda pernah dikandung oleh ciptaan? Bukan ciptaan, dikandung oleh roh, rahim. Oh, Maria itu bukan ciptaan. Nah, itu bayi lahir Tuhan. Ada suara Tuhan, bayi. Dia dikandung oleh lahirlah Tuhan di kota Surabaya. Perawan yang tidak berdosa. Mohon maaf Gurunda, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Dia dilahirkan oleh perawan yang tidak berdosa. Iya, maksudnya Tuhan Anda itu dikandung oleh ciptaan, betul? Yang sudah apa? Sudah dipoles apa? Telur ayam kampung, sedikit madu. Iya, oke, iya. Oke. Yang sudah disiapkan. Disiapkan. Jadi Tuhan Anda dikandung oleh ciptaannya sendiri. Ya, untuk mewujudkan Apa? Ke apa? Ketidakmasukakalan Tuhan. Kesejahteraan umat manusia. Apa boleh buat? Iyalah. Apa boleh buat, terpaksa Tuhan dikandung oleh ciptaan, begitu maksudnya? Karena dia dia aduh Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Tuhan Anda manusia? Anda berusaha menuhankan manusia yang nyata-nyata, tapi Anda hebat. Saya katakan saudara saya Anobo, Franz ini hebat karena Anda jujur. Inilah sebenarnya Kristen yang betul. Harus berbicara jujur bahwa Kristen itu mempertuhankan anak orang. Kan begitu? Betul? Yang dikandung oleh Maria. Oleh Maria. Maria ini kan ciptaan. Betul? Berarti yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau ciptaan Tuhan? Yang lahir dari rahim Maria? Ya Tuhan lah. Berarti yang lahir keluar dari rahim Maria ini Tuhan? Iyalah. Tuhan Anda ini ketika dia berak di celana, apakah dia bisa cebok sendiri? Tidak. Berarti pantatnya Tuhan bau. Iya. Siapa yang bisa membersihkan pantatnya Tuhan Anda? Bunda Maria dan Santo Yosef. Seandainya tidak ada Bunda Maria, berarti pantatnya Tuhan Anda bau terus sampai dewasa. Iya. Apakah itu maha suci? Untuk apa? Tuhan itu kan maha suci. Nah, apakah Tuhan Anda maha suci? Maksudnya untuk apa dulu? Loh, Tuhan itu maha suci, berarti dia tidak pernah kotor, tidak pernah ada noda pada dirinya. Sekarang apakah Tuhan Anda itu masuk dalam kategori maha suci? Anda yang tadi sudah bilang dia kan diciptakan. Oh, berarti Tuhan Anda ciptaan. Jangan putar balik kata. Oke, berarti Tuhan Anda ciptaan.
Lanjutkan tadi. Lanjutkan tadi. Berarti Tuhan Anda ciptaan. Anda. Oke, kalau saya bilang ciptaan itu kan saya sudah ikut Anda punya jalur. Iya, loh. Kalau bukan ciptaan lalu apa? Ya, tidak tahu. Percaya tidak saudara bahwa Tuhan Anda itu pernah makan? Ya iyalah, makan. Masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuhnya. Ada yang menjadi air kencing, ada yang menjadi ada juga yang menjadi sperma, betul? Saya kan bilang kan manusia. Nah pertanyaannya, kalau dia ingin mengeluarkan nya lewat anus, kalau dia ingin mengeluarkan pipis lewat nonot, kalau dia ingin mengeluarkan spermanya dengan cara apa? Saya sudah membaca itu dan saya tidak akan menjawab itu. Loh, saya sudah tahu jalurnya. Enggak, ini pertanyaan logika. Tuhan Anda akui makan. Orang kalau makan, logikanya saya sudah bermain dengan ini. Orang kalau saya sudah tahu cara ini. Iya, saya sudah tahu cara dengarkan ini. Saya, Bang. Ya. Dengarkan saya. Orang kalau makan, kan manusia, Tuhan Anda itu kan manusia. Makan, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan bagaimana Anda bisa tahu tidak ada sperma? Ya, lo dia manusia, anaknya orang, anaknya Maria. Dia makan, berarti ada dari nutrisinya itu sebagian menjadi sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan Anda melampiaskan spermanya? Emangnya saya tahu? Loh, Yesus manusia, tapi Anda tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ini ilmu apa yang Anda dapat? Giliran sperma yang ditanya Anda nggak tahu. Begini, saya sudah tahu pertanyaan begini. Iya, sekarang Yesus itu yang Tuhan Anda. Caranya untuk melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Begini, untuk sampai di situ saya tidak tahu. Loh, seorang laki-laki ketika sampai kepada kedewasaannya dia, itu cara melampiaskan dia punya nafsu. Kalau Yesus nafsu makan kan makan, nafsu haus kan minum, nafsu dari seksnya itu dengan cara apa dia lampiaskan? Anda mengetahui kitab suci atau tidak? Saya tahu, Yesus itu manusia. Sebagai itu manusia, gitu. Anda percaya enggak kalau Yesus itu punya nonot? Punya ucok? Kitab suci saya, Anda mengerti kan? Iya. Pada pada hari ke-8, ucoknya Yesus dipotong, berarti dia punya ucok kan? Begitu dia menjelang dewasa, tidak mungkin ucoknya masih seperti lombok potong, tidak mungkin. Anda keterlaluan di sini. Nah, sekarang karena ucoknya juga ikut dewasa, bagaimana cara Tuhan Anda melampiaskan? Atau bagaimana cara Tuhan Anda membuat si ucok istirahat? Begini, begini. Saya tidak hidup sama-sama dia pada waktu itu. Tapi Anda kenapa bisa tahu kalau dia itu adalah Tuhan? Kenapa Anda bisa tahu Maria melahirkan Tuhan? Kalau Anda punya alasan saya tidak hidup pada zaman itu, dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Sedangkan untuk melampiaskan syahwatnya sebagai manusia normal saja Anda tidak tahu, tapi untuk mengetahui dia Tuhan Anda tahu. Itu kayak mana ilmunya? Roh apa yang mempengaruhi di dalam diri Anda? Karena dia sudah menyatu dengan Tuhan dan dia menyatu dengan Tuhan. Maksudnya menyatu dengan Tuhan itu maksudnya dia kerasukan Tuhan. Sudah, jangan kesana kemari. Dia sudah menyatu dan dia sudah menyatu Tuhan. Di mana dia mengaku Tuhan? Di mana? Ya terserah. Iya. Saya tanya. Anda bilang begitu? Tidak. Saya mau tanya. Izinkan dulu saya ketawa, kenapa?
Boleh nggak saya ketawa dulu? Sama tanya. Izinkan dulu saya tertawa nampak sebentar aja. Boleh ya? Ayo. Nah, gitu dong. Ya udah, terima kasih. Giliran Anda tertawa. Ayo. Kalau gitu disalurkannya gimana? Nah, saya juga tidak tahu. Anda yang tahu. Dia Tuhan Anda kok. Anak orang Ya, Anda tahu bahwa balik. dia adalah Tuhan. Sejatinya Anda pun tahu tentang pribadinya dia. Gimana caranya dia melampiaskan nafsunya? Kalau nggak disalurkan jadi batu loh bang. Yang tadi jadi odol. Kalau dia jadi odol tadi, naik ke mata, mata jadi buram, hitamnya hilang, putih semua. Nggak lihat dia nanti. Begini. Yang tadi saya sudah bilang itu sudah. Maksudnya? Sepengetahuan saya sudah yang tadi saya bilang. Apa tuh? Pakai sabun? Tidak tahu, mungkin di bagian kalian mungkin. Loh, kok jadi Kalau perang jadi ambil anak 12 tahun dan 8 tahun. Nah, dia tidak melakukan itu kan? Lalu dia melakukannya dengan cara apa? Dia dijepit di pintu? Tidak tahu. Loh, ketuhanannya Anda tahu, tapi hal seperti ini Anda nggak tahu. Gimana tuh? Dia sudah diberikan hidupnya untuk Tuhan dan Anda tidak akan mungkin akan mengerti apa itu hidup untuk Tuhan. Loh, kok pandai kali Anda mengarang-arang kayak gitu? Ini giliran ditanya bukan mengarang, karena itu hidup selibat. Anda tadi mengakui Tuhan Anda dilahirkan oleh ciptaan. Iya. Begitu dilahirkan dia normal kan sebagai manusia? Dan juga ia hidup untuk selibat, untuk mengampuni dosa manusia dan dia, itu urusan belakangan. Anda mengakui Tuhan Anda itu kemudian dilahirkan dan dia adalah ciptaan berupa laki-laki. Pertanyaan saya, ketika dia laki-laki, dia punya nonot kan? Iya, saya mengerti. Nah, nonotnya itu Anda terlalu memaksakan hal yang saya balik tanya, apakah anak 8 tahun dikawini itu wajar? Saya tidak sedang bertanya tentang kawin-mawin. Istri apa jajahan perang itu wajar? Mulai. Saya bisa balikan itu. Jangan begitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah. Jajahan perang. Dia punya istri. Dia punya anak. Saya tahu ayatnya dan saya tahu istrinya berapa. Saya tahu semuanya. Ya normal. Nah sekarang Tuhan Anda. Saya tahu semuanya. Iya Tuhan Anda. Jangan bilang begitu. Jangan. Normal. Nabi saya nikah, berumah tangga, punya anak, berarti dia terhindar dari maksiat. Normal. Sekarang yang menjadi masalah Tuhan Anda. Tuhan Anda punya nonot. Dia tidak menikah. Bagaimana cara dia melampiaskan si Uco supaya si Uco tidak ngambek? Apa jawaban saudara? Kalau ditanya yang kayak gini tentang pribadi Yesus, Anda bingung. Tapi giliran Anda koar-koar, Yesus itu adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Anda tahu dari mana? Hal-hal yang goib Anda tahu. Tapi hal-hal yang nyata, nampak, fana, biologis, Anda pura-pura nggak tahu. Hah? Gimana Anda bisa tahu? Bang? Bang. Di paus saya lagi. Jangan di paus. Oh, di paus terus. Dia hidup selibat. Dia hidupnya selibat. Hidupnya Tuhan kita itu selibat. Selibat itu artinya apa? Selibat itu artinya apa? Dan gini, tadi saya bicara banyak
kalian sudah paus. Saya mau bilang kalau macam saya bilang balik ke arah kalian lagi. Karena tadi sudah di paus ya, palingan dia sudah tidak bisa dengar tadi yang tadi saya mau bicara. Iya. Nggak usah lah. Anda tadi mengakui Tuhan Anda lebih tua Maria dari usah. Tuhan Anda. Anda mengakui dia ciptaan. Anda mengakui dia usah. punya nonot. Pertanyaan saya, bagaimana Nggak usah. cara melampiaskan nonotnya? Nggak usah, dari tadi saya di pause terus. Saya punya bicara Nggak pause ada yang yang penting. pause, Pak Novo. Yang pentingnya itu di pause. Sudahlah. Nggak ada Pak, Nggak yang usah. pause nggak ada. Nggak usah lah. Jadi kesimpulannya, Intinya tadi saya mau bicarakan tadi sudah di pause dan dibalik wacana lagi, dibalik kembali, ulangi, rewen lagi kembali. Nggak bisa. Nggak usah rewen lagi balik. jadi gimana? Anda sudah akui bahwa Tuhan Anda adalah ciptaan? Kenapa Anda sudah? begitu? Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Sama tanya balik melalui sperma. Penjajahan untuk Nabi Muhammad itu bagaimana? Penjajahan peran. Ya, penjajahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Iya. sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Tidak. Nabi Muhammad punya penjajahan. Jangan bilang Nabi Musa tidak datang. Siapa yang dijajah oleh Rasulullah? Siapa yang dijajah? Masuk ke Teluk Persia. Itu banyak yang dijajah. Bukannya mereka yang mengajak Rasulullah? Bagaimana kalau 600 lebih istri? Nah itu siapa itu yang 600 lebih istrinya? Ada. Siapa? Riwayatnya ada. Istrinya saya tahu. Dan ini yang saya tahu, dan saya tidak mau bicara di sini. Siapa yang 600 istrinya? Siapa? Oh, yang pertama siapa? Untuk Siapa? jajahan. Siapa? Jajahan pertama siapa? Apanya? Nabi Anda. Kenapa Nabi Anda? Dinda Jawab. Halim. Barakallah fiik. Ya kenapa Nabi Anda? Dengan 600 istrinya. Dijawab. Nabi saya Sulaiman, Salomo 600 istrinya. Muhammad. Alamak, mate bali. Iya. Iyalah. Nah, tuh ketawanya tuh sudah modern juga, sudah mulai itu. Sudah mulai, karena betul kan? Apa? Dijawab saja. Kalau Yesus istrinya berapa? Apakah ada buktinya? Apa Jangan itu? balik tanya. Intinya Nabi Muhammad beristri. Nabi 6. Muhammad beristri. Nabi Muhammad punya keluarga. 6. Dia punya anak. Oke, itu jelas. Nah, Yesus manusia sempat 12 dewasa. tahun 12 tahun pedofil berarti. Walama. Iyalah. Siapa korban pedofil? Siapa? Siapa? Janganlah disebutkan. Korban bencana alam. Anda itu korban bencana. Mulai menghujat. Saya bukan menghujat, saya fakta. Ya, siapa Bukan korban menghujat. pedofil? Siapa yang pedofil? Iya. Dasar cuplis. Siti Hawa, Siti yang pertama siapa? Siapa?
Siapa? Istrinya Nabi Muhammad yang pertama siapa? Siti Marta, bukan? Oh iya, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Terus yang kedua Siti Martince. Itu dari orang Yahudi. Yang ketiga, yang ketiga tadi siapa? Siti Markona. Siti Markona itu dari Arab Badui. Siapa lagi? Mainkan saja. Ya, terus. Siapa lagi? mereka yang di bawah tertawa saja tapi tidak tahu. Istrinya yang keempat itu Siti Subaida. Ya. Anda pernah baca? Ya. Istrinya yang kelima itu namanya Siti Badriah, Guru. Bukan. Siti Magdalena. Itu orang Yahudi juga. Siti Badriah yang ke-6. Oh, yang ke-6 Siti Badriah, betul. Cantik. Yang ketujuh, Dia bilang sendiri. yang ketujuh Siti Abdullah. Itu yang ketujuh. Itu peranakan juga itu. Nabi istrinya kok bisa banyak? Kenapa bisa banyak gitu sampai Habib di sini juga banyak juga yang saya bingung juga. Aduh, pare nih agama warisan penjajah kayak gini nah. Oh ya Allah ya Karim. Aduh. Bukan begitu. Anda juga kan merasa jengkel juga dengan Habib yang di sini. Kenapa Atau bisa? Anda mendukung? Anda mendukung? Kenapa Anda bisa? juga mendukung? Anda juga maksudnya begini, Anda juga mendukung Habib yang di sini? Kenapa Habib? Ada apa dengan Habib? Bukan, maksudnya Anda mendukung juga mereka di sini dengan kelakuan begitu. Apa kelakuan Habib? Yang saya tahu pastor-pastor, pendeta-pendeta ini kelakuannya menikahkan sesama jenis, bahkan ada yang menikahkan dengan binatang. Itu yang saya tahu. Di Kalau mana? Habib mana ada kayak gitu? Hah? Di mana? Tuhan, faktanya saja di sini di Twitter lengkap sekali mu. Makanya itu siri yang lagi dikunyah dilepas dulu. Bukan begitu, bukan begitu. Ini fakta, kakak, fakta kakak. Iya, maksud saya itu siri yang lagi dikunyah dilepaskan dulu. Bukan, tidak ada siri yang dikunyah. Berarti Ini sendal fakta. jepit yang dikunyah tuh. Sama saja. Maksudnya, sama saja. maksudnya saya cuma bilang saja. Jadi jangan. Aduh, kita bicara apa sih? Sebenarnya tadi saya punya fokus. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang bingung. Begini. Sorry. Kalian. Bang Frans. Kalian. Dengar dulu Bang Kalian. Bang Frans. Sorry. Bang Frans itu. Padahal tadi saya mau Kakak menyatukan perbedaan, tapi sudah lewat jauh dari perbedaan lagi. Kakak Frans itu orang yang cerdas loh Kakak Frans. Tapi pelan-pelan Kakak Frans. Kalau Kakak Frans mau diskusi dengan Bang Juma, Kakak Frans tuh Tuhan kasih Kakak Frans tuh punya akal untuk berpikir Kakak Frans. Ya. Jadi Kakak Frans, untuk sahabat-sahabatku yang di bawah semuanya, bersyukurlah Ini kalian semua yang mana? posisi kalian Ini masih semua yang dikasih mana? anugerah. Allah kasih anugerah kalian dalam kondisi iman dan Islam. Sorry. Jadi Kakak Frans, kenapa Kakak Frans? Ustaz Nafi, Ustaz Nafi. Ini sedang ngomong apa sih? Ini semua yang di apa YouTube, ini? kan? Ya Kakak Frans, sabar Kakak Frans. Karena itulah Ini Bang semua Juma yang di kesini. YouTube ini kan? Ya betul Kakak Frans. Justru Kakanda Zuma ini sayang sama Kakak Frans. Agar kiranya Kakak Frans dan seluruh sahabat-sahabat Saadam Sahawa, saudara Saadam Sahawa menggunakan Hormat Kakak Suma. Kakak Suma hormat. Iya. Hormat. Siap. Saya lihat di YouTube Anda.
Ya, Iya, iya. mantap. Makasih, masya Allah. Silakan Berarti Nafi. dari tadi nggak sadar Silakan, dengan silakan, siapa silakan. ngomong. Saya Ya. pamit sejenak. Silakan teman-teman, adik-adik semua. Silakan. Jadi kayak gitu Kakak Fran. Kakak Suma, Kakak Fran. Kakak Suma. Lagi masalah saya- Kakak Iya. Suma. Iya, Saya, iya, gimana? saya follow ya. Iya, silakan. Saya minta maaf lagi. Dipoles lagi, Saya- dipoles. Mainkan. Iya. Iya. Oke, sip. Saya Iya, minta maaf, lanjut. saya minta maaf kalau cerewet. Gak apa-apa. Memang harus Nggak cerewet berlebihan. kita. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Saya minta maaf. Udah bagus Kakak Suma. tadi. Udah bagus tadi Kakak Frans tadi bicaranya udah bagus, udah sopan, kita menerima dengan baik dan benar. Jadi konteks pembicaraannya tadi apa ya? Kakak Frans? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan kan Kakak Fran, betul nggak? Enggak, Iya, kan nggak tahu dia. Tidak. Kan nggak tahu dia. Tidak. Barusan bilang nggak tahu dia. Saya mengerti semua percakapan yang tadi, tapi fokus Ya. saya yang dari pertama itu, saya mau itu untuk apa? Kita bersatu begitu. Betul. Edukasi untuk bersatu itu saja. Betul Kakak Siap. Fran. Mau Betul. berdebat tapi bagaimanapun. Ya, Iya. kita Ya, jangan, kita jangan satu, kalimatnya Pak. diskusi, Kakak Fran. Satu Iya, nusa, iya. satu bangsa. Kita satu nusa, satu bangsa, satu hakikat. Tapi beda pribadi gitu ya Pak ya. Dan juga begini, perizinan untuk Siapa gereja Ustaz tadi? itu yang Ya, Frans, saya mau nanya. Siap Ustaz tadi. Cap tiko kok Iya, campur sekali. autan enak rasanya? tidak ada. Saya di sini saya aman. 86 terkendali. 86 terkendali luar binasa. Lanjut. Itu saya punya fokus dan gini, Bang Suma, Lain Bang kali, Suma, Pak. Kalau pagi itu kau minum kopi, jangan cap tiko pagi-pagi. tadi sudah teh. Bang Tadi Zuma sudah lagi teh. sholat Kakak Frans. Nanti kembali lagi. Oh. Cuman sekarang lagi sholat. Dan yang mengganggu pikiran Kak Frans adalah yang mengganggu pikiran tadi ngobrol dengan Bang Zuma. Karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itulah yang menyebabkan Kakak Frans itu agak ruwet jadinya untuk membahas dan menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Betul nggak Kak? Atau Bang Frans? Nah, masalah ketuhanan ini yang agak sedikit saya Nah, agak sedikit dilema, bukan dilema tapi mau dibikin untuk tawar juga, Iya, dibikin itu debat. dia. Jadi usaha Betul. Nafi kita Lanjut, sarankan lanjut. dulu biar Bang Fransnya agak segar, fresh. Cuci muka dulu Bang Frans, kumur-kumur ya. Masih bisa lanjut sih, saya masih bisa lanjut. Saya cuma punya prinsip dari pertama itu, saya cuma mau membawa itu. Saya masih bisa lanjut. Saya cuma punya prinsip dari pertama itu. Mois luga. Kok datang pasien saya di sini? Ini saja untuk yang di tempat-tempat lain bisa dapat tempat peribadatan yang layak. Itu saja. Bo, tadi pagi minum apa? Minum teh ya? Iya, teh campur teh. Oh, teh. Frans. Ya. Kau Tequila. percayakah bahwa dalam kekristenan yang kau imani itu bahwa Yesus telah memilih yang bernama Luga Tambunan sebagai nabi yang wajib kau imani? Percayakah? Lukas Tambunan. Ini ya. Lukas Tambunan siapa? Lukas Tambunan. Itu di atas saya itu, di atas saya Dia tuh. adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kau imani. Kalau tidak kau akan bersama Beelzebul dalam neraka. Percaya nggak kau? Mendingan saya ikut Lucifer. Beelzebul masih di bawahnya. Inspirasi. Iya, Saya masih ada hutang untuk bicara masalah satanik dengan Anda. Ya tadi saya bilang dia Mongol. Silakan kakak, lanjut. Kalau bukan, saya mau bicara dengan inspirasi nanti di belakang layar kan. Oh, mau bicara di belakang layar. Oke, boleh. Layar mana, Pak? Layar tangkapmu.
Oke, jadi gini Kakak Franz, ini Luga Tambunan. Ini Luga, ada tulisan Luga kan itu di atas saya itu adalah mengaku nabinya orang Kristen. Apakah Kakak Franz mengimani itu? Ini nabi yang mana? Nah itu Luga Tambunan di atas saya persis Kakak. Saya yang warna kuning Kakak. Tanya dia nabi siapa dia? Ah tuh gak, lu ditanya gak? Nabi siapa lu? Gak. Orang kalau sebentar. Orang kalau pengetahuan firmannya masih baru belajar, jangan disuruh dialog, mending dibawa aja dulu. Masa anak kayak gini disuruh naik? Loh, ini mau belajar ini. Kamu itu gimana sih? Ya Allah. Dia ini nggak ngerti apa-apa. Wih, Saya bilang saja. Kakak Franzi bilang nggak ngerti apa-apa sama Luga. Gimana ini Luga ini? Saya kan cuma mau untuk kita bisa tapi tujuan kan untuk ini biar gereja bisa ya di bagian Jawa sana kan bisa ini. Itu saja sih. Itu tujuan saya, fokus saya. Mudah-mudahan dari TikTok dan ini siapa tahu ada bos-bos dong yang siapa tahu lewat di sini di room ini bisa lihat. Iya kan, gitu aja. Pelajaran tentang kenabian itu terlalu tinggi, makanya nggak semua orang bisa ngerti. Ada orang Kristen tanya apakah Luga nabi, yang nggak semua orang bisa memahami itu. Jadi orang yang mengerti kenabian itu adalah hanya gereja-gereja karismatik yang memang gereja-gereja modern, gereja-gereja yang sudah maju. Kalau Protestan itu kan gereja-gereja di kampung, gereja yang nggak ngerti apa-apa, yang meeting, jadi nggak ngerti. Sorry, Anda karismatik tapi masih kampung. Terus kamu diam aja dulu, turun aja dulu, ya. Kita mau dialog di sini. Oke, sekarang kita ganti tema ya. Udah ada belum di antara kalian yang sudah pernah melihat Bapak? Silakan dijawab. Udah. Kalian kan siapa? Udah. Siapa? Aku. Gimana? Bapakku tadi baru keluar tadi. Aku lihat bapakku sendiri aku lihat. Fran aja udah ngelihat katanya bapaknya tuh. Ya Fran, Fran ya? Baru keluar tadi. Baru keluar ya Fran? Ah tuh, udah jawab tuh. Yang aku tanya bukan Bapak tukang sayur, tapi Bapak di surga. Udah ngeliat belum? Udah pernah ketemu belum? Gampang itu, aku nulis terus aku lihat kelihatan tuh Bapak di surga, aku tulis terus aku baca kelihatan tuh. Kan udah pada gila kan, kalau ada gua udah tiba-tiba kepintarannya udah berubah. karena kita udah tahu semuanya kualitasmu, makanya aku juga menyesuaikan. Menyesuaikan Bapak standarmu lah kita. Setidaknya wujudnya tahu nggak seperti apa wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ini suara Bang Suma kedengaran nggak? Kedengaran nggak teman-teman sekalian? Cek. Dengar, oke, Masya Allah. Jadi gini sahabat, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, setiap kali kemudian nonton live Bang Suma seperti ini, mohon kiranya untuk di like dan tinggalkan komentar setelah live berakhir ya. Oke, menurut admin setelah live berakhir masuk kembali ya, masuk kembali untuk tinggalkan komentar agar supaya YouTube tidak menganggap bahwa akun robot. Kenapa dikatakan akun robot? Karena viewersnya itu banyak tapi yang komen sedikit gitu loh. Ada pemberitahuan email soalnya. Takutnya channel kita ini ditutup seperti biasa gitu ya. Jadi mohon
supaya sahabat-sahabat sekalian setelah live ini berakhir masuk kembali untuk tinggalkan komentar. Tulis aja di situ, Bang Suma I love you, Bang Suma kamu cakep, Bang Suma I miss you, dan seterusnya gitu ya. Supaya YouTube melihat, tim kreator YouTube itu melihat bahwa ini bukan channel robot, karena viewersnya banyak, yang komen cuman 100, 200 dan seterusnya. Iya, kata-kata jangan emoticon. Jadi kata-kata itu menurut admin ya, karena beliau yang kontak email dengan bagian YouTube. Kan sayang sekali kita udah banyak konten, tapi tak taunya besok-besok dihapus oleh YouTube, kan kasihan ya teman-teman. Terus kemudian sahabat-sahabat, saya sampaikan bahwa kurban itu tanggal 17. Ini tidak mesti harus sahabat sesuai dengan apa yang ada di layar. Harus kambing, harus sapi, enggak. Ini yang ada sekarang, dana yang terkumpul dari teman-teman yang kirim 150, 200, itu kita kumpulkan dan kita akan belikan sapi. Tujuan kita itu bukan sekedar kita yang berkurban, tetapi untuk anak yatim, anak-anak yang perlu santunan gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah ada beberapa yang sudah nyumbang untuk kambing. Saya informasikan di sini bahwa karena sudah cukup untuk satu sapi, jadi teman-teman yang nyumbang kambing itu nanti akan kita belikan sapi gitu ya. Ada 7 orang yang membeli kambing, dan harga sapi yang 120 sampai 150 kilogram itu ada ternyata harga sekitar 24 jutaan kurang lebih. Sehingga teman-teman yang nyumbang untuk pembelian 1 ekor kambing itu kita gabungkan 7 orang yang nyumbang termasuk saya sendiri agar mencapai 7 orang untuk seekor sapi gitu ya teman-teman sekalian. Lalu kemudian teman-teman yang ingin nyumbang untuk kegiatan kurban itu tidak mesti harus seekor sapi atau seekor kambing, berapapun kita akan gabungkan untuk kita belikan hewan, atau untuk minimal kita berikan ucapan terima kasih kepada warga yang datang untuk membantu kita menyembeli, menguliti dan membagikan kurban kita gitu ya. Jadi tidak mesti dibatasin sampai seekor sapi atau seekor kambing gitu. Kalau ada yang mau menyumbangkan seekor bom-bom juga boleh. Saya kira begitu sahabat-sahabat, sebagai pemberitahuan dari Bang Suma. Tolong di like dan tinggalkan komentar pada saat sudah offline. Ya sebisa mungkin ucapan apa gitu, salam atau apa gitu ya. Ya saya kira paham ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini akan saya sampaikan selalu. Demikian untuk sementara, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau mengakui bahwasanya dia pernah ketemu Bapak di surga gitu loh, karena dia nabi gitu loh. Teman-teman di bawah paham nggak? Gitu loh. Nah tuh diketawain sama kakak Franz. Silakan Maruba, mau diskusi apa? Ini ada ustadz-ustadz kita. Maruba, monitor, dibuka mute-nya, dibanting HP-nya, silakan. Sorry, saya mau tanya, yang tadi itu Bang Suma betul itu? Ya, ini Bang Zuma betul yang Anda lihat di YouTube, yang terkenal itu, yang gantengnya luar biasa, itu kakak kami, kakak Zuma. Ya ilah, saya tidak tahu bersama aku tawar dengan dia. Iya kakak, nggak apa-apa kakak. Kita juga ngefans sama Bang Zuma juga kakak, sama kita. Contoh maaf. Saya maafkan, saya maafkan kakak. Bukan Anda. Oh bukan saya. Lah ngomongnya sama saya minta maaf, terus kok bukan Anda. Gimana kakak ini? Minta maafnya sama saya loh. Saya mau minta maaf sama Kang Suma. Oh iya, nanti saya sampaikan. Nah nanti saya sampaikan. Beliau masih sholat kakak ya? Oh iya, karena aduh. Gimana? Dia orangnya termasuk saya ngefans juga dengan dia. Dialog dan lagi logika juga jadi. Gimana?
saya ngefans dia. Iya. Saya juga ngefans sama beliau. Dia punya logika dia punya sampai saya nonton di YouTube terus gitu. Betul. Saya juga ngefans sama beliau. Saya juga ngefans loh sama Kakak Frans ini. Beneran. Tapi saya tadi tidak, saya rasa malu demi Tuhan. Tuhan mana lah, terserah lah. Yang penting saya rasa malu. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Daripada saya bilang Tuhan yang ini kan nanti di sini didebatkan. Iya kakak. Iya paham kakak paham. Saya juga penggemar kakak ya. Kakak jangan lupa follow balik saya ya. Iya kakak. Siap. Ya. Ya, oke kakak. Koin kita sama kakak, 140 kakak. Tapi kakak lain kali jangan suka marah-marah kakak. Saya tidak marah-marah. Tadi itu mungkin karena cara berbicara saya saja. Mungkin ada tinggi kan. Iya kakak. Kakak jangan lupa follow balik saya ya. Aku udah follow kakak tuh. Sudah. Ya, yang warna kuning ini. Yang warna kuning, iya kakak. Oke, siap, sudah. Oke kakak, terima kasih balik. Tapi kakak kalau kita ada salah kakak, kita minta maaf ya kakak ya. Kalau saya minta maafnya nanti saya sudah. Karena untuk saya tidak usah minta maaf. Tapi dia punya pembelajarannya saja. Ya kami di sini ya minta maaf kakak. Oh, sama-sama belajar, tidak usah minta maaf. Mantap. Jujur ini kakak ini Bang Handi, jujur sejak awal diskusinya juga bagus, orangnya baik, luar biasa, fotonya juga ganteng. Wih, mak, mantap. Teman-teman jangan lupa di follow kakak ya. Jangan lupa ya di follow ya. Teman-teman 1.200 orang di atas, jangan lupa follow akun-akun yang ada di atas. Jangan lupa Semuanya, untuk semuanya. Iya, terima kasih kakak. Salam kenal ya kakak. Saya dari Jawa kakak ya. Siap. Saya punya misi cuma satu saja. Bagaimana kita bisa beribadah berdampingan, itu saja. Iya. Kakak, kalau aku ke kampungnya kakak, boleh aku tidur di rumah kakak? Siap, diterima dengan baik. Terima kasih kakak. Di mana Papuanya kak? Kalau boleh tidak tahu. Nabire. Kalau mau tidak tahu juga, kalau mau tahu juga terserah. Saya pokoknya buka tangan saja sini. Silakan mau datang, siapa saja bisa. Kakak kalau makanan di sana masih makan, mohon maaf kakak, masih makan makanan babi hutan gitu kah atau bagaimana? Kan disesuaikan. Oh iya. Disesuaikan dengan apa kakak? Kondisi kan. Siapa yang datang? Oh begini. Iya. Siapa yang datang? Dia siapa? Kan kita kan bisa sesuaikan kondisi kan. Mantap. Kakak di pegunungan atau di kota? Saya sebentar ini di kota. Mantap kakak lah, mantap. Nabire kota. Saya juga punya teman Papua kakak. Punya saya. Oke. Lanjut kak sama kakak-kakak yang lain ya. Kakak Handi. Kakak Handi lanjut dulu kakak Handi. Atau kakak Hanafi. Ya itu tadi kakak Frans. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi kakak Frans sudah jujur dan kakak Frans juga sudah mulai agak kewalahan dengan pertanyaan sampai di, ya saya yakin Bang Zuma dan juga kakak Frans itu diskusinya TikTok dan jujur kakak Frans gitu kan. Artinya kan tadi yang mengganggu kakak Frans itu ya pikirannya kakak Frans itu ya karena selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Betul kan kakak? Jadi itulah yang pada akhirnya kakak Frans kewalahan. Satu sisi dibilang katanya dia Tuhan, tapi satu sisi dia dibilang dia juga manusia, dan itu yang akhirnya mengganggu. Kalaulah memang dan Tuhan
saya tidak fokuskan dia untuk ini untuk perdebatan gitu macam Bang Suma kan ini kan untuk debat apa namanya ini saya sudah lupa lagi. Ya diskusi lah artinya, diskusi secara logika. Secara logikanya Kak Fran itu Tuhan itu seperti apa sih, kan gitu, betul nggak Kak Frans? Nah pada akhirnya kan kalau Tuhan itu kan artinya kan maha kuasa. Nah kalau lawannya maha kuasa berarti apa Kak Frans? Tidak kuasa kan? Kalau maha kuasa berarti lawannya tidak maha kuasa kan? Betul nggak? Iya. Iya toh? Nah kalau lawannya kuat apa? Kuat. Lawan kata umpama kuat berarti lawannya tidak kuat, betul kan? Lemah. Ya lemah. Nah karena itulah nggak mungkin yang kuat jadi lemah, nggak mungkin yang maha kuasa berubah jadi tidak maha kuasa, kan begitu Kakak Frans, betul nggak? Ya pelan-pelan ini kan begitu tadi yang diskusinya sama Bang Zuma toh? Iya kan begitu kan tadi. Iya. Bicarakannya begitu. Makanya akhirnya kan Kakak Frans tuh bingung. Satu sisi ingin dibilang bahwa Tuhan, tapi kok jadi tidak maha kuasa. Nah itulah yang kita itu membuka cakrawala berpikir agar kiranya menggunakan akal tuh untuk berpikir tadi itu Kakak Frans. Gitu loh. Dan kalau memang mau dilanjut, ada muridnya Bang Zuma kita semua, termasuk Handi nih. Kalau mau dilanjut Kakak Frans sambil nunggu Bang Zuma, silakan lanjut dengan Bang Handi. Gimana Kakak? Saya cuma titip salam dan saya titip nomor saya ke Bang Zuma. Gak apa-apa, nanti di DM aja ke Bang Zuma Kakak gitu, atau ke Ardiansa nih yang tadi Kakak sudah DM, nomornya nanti biar dicatat gitu Kakak Frans. Ya saya Bang Andi. Ya kalau memang mau dilanjut, kata Kakak Fran kan tadi masih mau lanjut sambil nunggu Bang Zuma, silakan diskusi dengan Bang Handi. Capek. Gimana? Mas itu sudah capek. Oh sudah capek. Oh ya sudah, istirahat dulu berarti Kakak. Minum dulu, istirahat, mudah-mudahan Kakak sehat. Gitu. Saya dengar aja sudah. Saya jadi pendengar baik lah untuk sekarang. Ini di atas Maruba gimana nih Maruba ini? Monitor Maruba? Maruba monitor masih standby Maruba. Ada yang bisa dibikin debat ya? Untuk siapakah? Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Bang Maruba. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Mantap Bang Maruba. Silakan lanjut Bang Ardi. Satanafi. Guru Zuma masih standby. Maruba sudah mendengarkan tadi. Bang Maruda sudah dengarkan tadi tentang diskusi antara Bang Frans dengan Bang Zuma. Apa yang bisa mau ditambahkan dengan Bang Maruba tentang pemahaman tadi? Ya, saya dengar. Cuma kalau saya tambahkan kan dengan siapa saya sedang diskusi begitu. Tadi kan Bang Zuma dengan Bang Frans, jadi ya boleh dibuat khusus dengan saya siapa diskusinya supaya bisa dapat. Bebas Bang Maruba mau sama siapa? Di sini ada Bang Ardi. Kalau Gurunda Zuma untuk saat ini beliau lagi standby, lagi isoma, istirahat, sholat, makan. Jadi mungkin bisa dilanjut dulu yang lain. Nanti paling
Bang Zuma nyusul. Silakan Bang Maruba. Iya, kan beda orang, beda cara pandangnya menyampaikan jawaban atau pendapat. Jadi ya siapalah, karena di sini kan saya hanya saya dengan Bang Frans. Jadi yang memilih bukan saya harusnya. Begitu, host lah yang memilih. Ya udah, mau bahas apa bebas. Ada ustadz-ustadzku di sini. Pilih aja, simple. Kita di sini nyimak kok. Kalau memang Bang Maruba mau diskusi sama siapa, kita nyimak kok. Kita nggak akan ikut campur. Iya, maksud saya ya artinya tadi kan dari penjelasan Bang Juma yang sampaikan begitu ya. Jika mau minta apa yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan tadi, ya hendaknya bolehlah diulangi sebagai pengganti Bang Juma siapa begitu. Jadi saya tidak perlu memilih ya yang mau, yang bisa, yang artinya siap gitu aja Bang. Ya saya sebagai junior soalnya di sini. Saya kasih ke senior saya dulu ya. Bang Handi, Ustadz Muhammad Hanafi, mungkin Bundo atau Bunda Vera, silakan. Bang Juma masih sholat soalnya. Yaudah sama Bang Handi itu. Bang Handi baru datang kan, biar dia agak masih adem gitu kan. Biar dia ada mulai urat-uratnya tuh udah mulai agak kendor. Setidaknya dia biar agak ikut mabok gitu. Karena kita dari tadi juga udah ikut mabok. Bang Handi siap? Durunda Siap. Handi. Bang Siap, Handi, Bang Handi. monitor. Aku ada tamu di rumah, lagi ada tukang nih. Lanjut aja Oh dulu. gitu. Oh begini. Oh begono. Begitu ya kan udah. kira-kira. Oh begitu. Sorry clear. Ya udah, silakan Ustadz Hanafi, silakan Ustadz. Ya enggak, jadi di mana menurut Bang Maruba bahwa dari tadi yang kita obrolkan dan dengar dengan Bang Zuma, dengan Bang Frans, apa sih yang menyebabkan bahwa Yesus itu secara data di Bible itu yang mengklaim dirinya menjadi Tuhan? Apa yang menyebabkan itu secara data di Bible itu apa? Ada tidak? Silahkan Bang Maruba. Iya, terima kasih. Pertama perlu digarisbawahi, bukan Yesus mengklaim begitu, tapi ya Alkitab itu yang menyatakan. Jadi kalau kita bicara data dari Alkitab, ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 17 cukup jelas memperkenalkan siapa firman yang menjadi segala sesuatu. Jadi kalau kita baca ayat 14 itu, firman telah menjadi manusia, ya, anak manusia itu dikenal anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian ayat 17 ditekankan di sana, diarahkan kepada siapa sebenarnya firman itu, anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu. Di ayat 17 itu dikatakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca secara ya artinya menerima dengan ya apa yang tertulis, ya kita boleh menilai, ya tergantung sih apakah mau menerima atau tidak. Tetapi dari saya yang saya pahami bahwa sang firman itu yang menjadikan segala sesuatu itu disebutkan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, disebut anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa itu ayat 17 ya, Yesus Kristus. Jadi dari sudut pandang kitab Yohanes itu saat ini yang boleh saya berikan perihal Yesus tadi. Begitu Bang. Oke. Abang Ustadz Ardiansa mau masuk atau gimana? Ustadz Ardiansa? Ada Ustadz Muhammad Hanafi loh, kok saya? Guru saya dulu dong. Silakan guru.
Oke, di Bible kalau memang Bang Maruba membaca, ya kita semua memahami teman-teman, jika kita mencari dalam Bible, kita akan melihat bahwa Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak orang itu sebanyak 83 kali. Ya, meskipun di saat bersamaan dia merujuk dirinya sendiri sebagai anak Tuhan hanya sebanyak 13 kali. Inilah kenapa kita meyakini bahwa ia hanya mengklaim menjadi anak Tuhan dengan berdasarkan pengertian Bible dan tidak berdasarkan konsep Bible Eropa sentris ya. Pengertian Bible ini sesungguhnya tentang panggilan anak Tuhan dapat ditunjukkan dalam Bible itu sendiri teman-teman. Saat mengatakan di posisi Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Ruh Allah adalah anak Tuhan. Ya. Berarti kalau seumpama gara-gara anak banyak tuh. Yang dipimpin Roh Allah itu berarti anak Tuhan semuanya tuh. Kembali begitu Maruba. Ini pakai data ya Maruba ya. Lalu nanti di 2 Korintus 6 ayat 18 di situ juga dikatakan bahwa dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ini yang lebih bukti bahwa di Bible itu bahwa Yesus bukanlah Tuhan, itu sangat nyata di mana yang sudah masyhur ketika kita diskusi secara data. Bahwa Yohanes 5 ayat 30 di situ udah terang-terang itu. Ya, Maruba pasti mungkin bisa dibaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku. Ya, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya kalau yang mengutus berarti ada yang ngutus. Kan begitu, Maruba. Itu aja sementara Maruba. Jadi kalau nanti kita baca terlalu lama. Silahkan Maruba. Baik. Terima kasih atas pendapat Abang. Yang pertama perlu saya perjelas sebelum Bang Hanafi mengangkat atau mengutip atau bahasa yang kurang enak dibilang mencomot ayat, perlu kita akui ya Kak, dari saya, iman saya, dan juga menurut pembelajaran saya, Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman yang berasal dari Tuhan. 2 Timotius 3:16 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi itu diilhamkan, di mana Tuhan memilih hamba-hambanya seperti Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kekasih, dan Rasul Paulus. Jadi ketika kita mengangkat Alkitab ini sebagai firman Tuhan, maka kita akan mempelajarinya bahwa apa yang tertulis di dalam diakui berasal dari Tuhan. Jadi saya harap ya, sebagai dasarnya semoga jangan dirombak, ya, jangan seperti pernyataan Abang tadi katakan, Yesus katakan, jadi seakan-akan bahwa itu bukan berasal dari Tuhan, begitu. Jadi katakan bukan saya Maruba yang mengatakan itu di Bible Anda. Jadi jangan disangka saya. Silahkan dikonter Bible Anda. Itu caranya. Konter dengan data lagi. Jangan menjelaskan mana data yang menunjukkan bahwa posisi yang dibilang Tuhan itu siapa. Oke, gitu. Baik. Konter dengan data itu gitu loh. Bukan saya yang ngomong tapi Bible Anda. Jadi kalau Anda bilang saya musuh Anda, bukan musuh Anda Bible Anda dong berarti. Orang saya membawa Bible Anda kok. Ya, data saya sudah jelas tadi. Kita perlu pahami bahwa segala tulisan yang dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berasal dari Tuhan. Itu yang paling utama. Sesuai dengan tertulis 2 Timotius 3:16. Itu yang pertama. Coba sehingga, baca. Ya, Coba baca. Saya sudah baca tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mana itunya? Tuhannya di mana?
Iya, iya. Ayat kalimat pertama, Pak. Ya sekarang firman, dia firman. Ya. Terus nerima firman gitu. Firman nerima firman gitu. Bukan, Pak. Dasar penulisan Alkitab itu semua yang tertulis dari kitab Kejadian. Iya, Yesus itu kan firman kata Anda tadi. Iya. Belum lagi, Pak. Tunggu dulu, sabar dulu. Saya hanya bahas dasarnya masih dasarnya saya bahas. Ya, itu kan dasarnya tadi. Awalnya kan firman, Iya. firman bersama dengan Dasarnya. Allah. Jadi Betul nggak? sehingga kita akan dapatkan bukti bahwa Yesus itu Allah. Yang pertama, Bapak harus terima dulu dasar ini. Tapi kalau Bapak katakan saya hanya percaya ayat ini, saya tidak percaya ayat ini, ya begitulah jadinya. Ya, Karena begitu gimana? penulisan, ya itu seperti Bapak katakan tadi, ada ya kata orang, kata anak Allah. Jadi Bapak hanya mengambil yang itu saja. Jadi kita perlu pahami bahwa ayat Alkitab bukan hanya itu. Begitu. Ya iya, yang menyebabkan tadi Anda bilang bahwa Yesus itu adalah firman, artinya firman nerima firman, begitu? Bukan firman, Pak. Beda firman yang dimaksud dengan perkataan. Yesus itu firman bukan? Ya, dia sang firman. Dia itu firman itu yang Iya. disebut di situ adalah pribadi. Nah makanya Yesus kan firman kan? Betul Iya, nggak? bukan perkataan, bedakan kata hologos dengan rema, Pak. Beda itu. Iya, sekarang firman itu apa? Ya, sang firman itu tadi merujuk kepada Yesus. Nah iya, Tapi berarti bukan kan firman nerima firman, begitu? Bukan firman, begini beda, Pak. Saya katakan hologos dengan rema. Rema itu perkataan, firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Beda dengan pribadi yang mengucapkan, Pak. Ya iya, artinya kan Yesus itu kan firman toh, betul nggak? Iya, maksud di sini. Nah berarti Yesus nerima firman itu nerima firman, begitu? Iya, ini bahasa kita secara manusia, tetapi dalam konteks ya, Pak, bahwa dia adalah seorang pribadi yang menerima firman perkataan dari Bapa. Nah, itu tadi Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Iya, Bapaknya Kristus. Bapaknya Kristus, Tuhan bukan? Iya, mereka bertiga Tuhan. Oh berarti ada 3 Tuhannya? Ya, 3 dalam 1. Oh 3 ya udah Ardiansyah. Lanjut Ardiansyah. Gua Enggak. Gua lagi mau ngituin ini kerjaan, gua lagi kerja. Makanya gua dari tadi nungguin ada yang komen. Ayolah. Iya. Tadi Bang Maruba tadi ngomongkan soal apa tadi, penulisan Bible. Emang Bible itu firman Tuhan? Markus, Matius, Lukas firman Tuhan? Itu adalah firman yang berasal dari Tuhan, atau perkataan yang berasal dari Tuhan yang dituliskan oleh hamba yang dipilihnya, yang setiap perkataan itu berpengaruh terhadap latar belakang penulis. Jadi termasuk Lukas itu dapat dari Tuhan ya? Ya, itu berasal dari Tuhan yang diilhamkan bukan dari anggapan orang kan? Bukan. Oke, coba buka. Ada yang bisa bantuin saya buka di sini? Host bisa nggak? Hostnya tidur. Coba buka Lukas 3 ayat 23, Bang. Coba buka, Bang Maruba. Ya aku aja lah yang buka. Iya sih, ambil laptop. Si. Udah Bang dibuka Lukas 3 ayat 23 udah? Sudah Bang? belum? Sudah, Bang. Oke, baca Bang. Silakan baca Lukas 3 ayat 23 baca. Baik. Silsilah Yesus. Inilahnya nggak dibaca. Di ayat mana itu? Oh ya oke. Lukas 3 ayat 23 coba baca dari awal. Silsilah Yesus itu judulnya kan? Ya, coba baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anggapan orang kan itu bukan menurut firman Tuhan kan? Ini dia.
Tadi saya sudah sampaikan sama. Mau kemana? Bukan mau kemana. Lukas 3 kan ditulis oleh Lukas kan. Jadi perkataan Tuhan ini disampaikan kepada Lukas, ditulis berdasarkan pola pemahaman Lukas dan latar belakangnya. Jadi di sini Lukas melalui tuntunan Roh Kudus menuliskan ini. Jadi anggapan orang itu dituliskan begitu. Oh, berarti Lukas dapat dari anggapan orang. Bukan dapat dari anggapan orang, Bang. Loh, gimana sih? Ya, bukan dapat dari anggapan orang. Maksudnya coba mari kita buka di sini biar bisa baca semua orang-orang. Iya. Nunggu dulu, aku connect internet dulu ya. Ya Mas, anjing. Ini udah. Mana lah ini? Ini internet ya. Lukas 3 23. Nah ini nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini menurut anggapan orang loh, bukan menurut firman Tuhan loh, Bang. Ini saya ulang lagi, Bang ya. Tadi saya sudah jelaskan. Mulai. Abang masih belum mau terima sepertinya. Loh, karena yang tertulis ini anggapan orang, bukan firman Tuhan. Begini, saya terangkan sedikit ya. 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Kita fokus ke Lukas dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Saya tidak sedang pergi kemana-mana. Saya lagi memfokuskan ke situ, Bang. Oke, di mana itu tadi? Berapa? Di ayat berapa? 2 Timotius 3:16 itu. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke ya, aku buka dulu. Oke, Timotius ini yang nulis siapa, Bang? Rasul Paulus, Bang. Dari mana Paulus tahu? Hah? Dari mana Paulus tahu kalau segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar? Jadi Paulus itu dapat firman Tuhan. Perkataan Paulus berdasarkan firman Tuhan, betul? Iya, perkataan Paulus itu dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menuliskan itu. Oh, jadi, gitu. Dan itu berdasarkan pengalaman, budaya, latar belakang pendidikan, pengalaman. Jadi makanya Alkitab itu banyak penulisnya, Bang. Oh, gitu. Jadi intinya, intinya Paulus berdasarkan dapat dari firman Tuhan, betul ya? Bukan, berdasarkan dari Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan untuk. Oh, berarti bukan menurut firman Tuhan Paulus dapatnya, bukan menurut firman Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan berarti asalnya dari firman Tuhan, bukan begitu, Bang? Karena lah ya, berarti Paulus itu mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan ya? Roh Kudus tadi berasal dari Roh Kudus yang disampaikan itu. Lah, Roh Kudus membawa firman Tuhan atau firman setan? Menyampaikan firman perkataan Tuhan. Lah itu, iya, dengerin pertanyaan saya baik-baik. Pertanyaan saya didengarkan dulu, setelah didengarkan dijawab gitu loh. Paulus ini menulis berdasarkan kehendaknya sendiri atau berdasarkan menurut firman Tuhan? Berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini firman Tuhan bukan? Bukan. Oh, berarti bukan Tuhan ya, Roh Kudus ya? Tuhan, bedakan. Loh, gimana sih? Bedakan, Bang. Di sana tidak ada kata firman Tuhan, yang ada sang firman atau firman. Lah, Roh Kudus ini membawa apa? Membawa firman Tuhan. Roh Kudus ini membawa firman Tuhan atau membawa firman setan? Roh Kudus ini menuntun Rasul Paulus untuk menuliskan kitab Timotius dan kitab-kitab lainnya, gitu, Bang. Loh lah ya, Roh Kudus ini membawa firman Tuhan atau bukan firman Tuhan yang dibawa Roh Kudus ini? Apa yang dibawa Roh Kudus itu apa? Kepada Paulus itu apa yang diberikan kepada Paulus? Apa gitu loh. Oke. Firman Tuhan atau firman setan gitu loh.
Simple loh ini. Ini Pak, Coba. boleh dibaca Yohanes 14 ayat 26. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya. Sebagai jawaban dari pertanyaan abang. Oke, berapa? Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Oke, baca di situ. Belum lihat. Nah, kan? Belum lihat bang. Ada abang. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Wah, yang dibawa ini apa? Oleh Roh Kudus ini apa? Tunggu dulu bang. Dari, Itu baca lagi. dari bang. Jangan Bapak kan? Dari Bapak kan? Baca dulu bang sampai selesai. Kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari Bapak kan berarti kan? Iya, jadi intinya tadi fokus kisah tadi bahwa Ya. Roh Kudus Mana itu menyampaikan yang dikatakan oleh Yesus. Itu mengingatkan. Roh Kudus, Yesus dapat dari mana? Berarti perkataan-perkataan Yesus itu yang sebelumnya di kitab Injil diingatkan oleh Roh Kudus, diterangkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus dan dipimpin untuk menuliskan itu yang disebut itulah surat-surat Rasul Paulus. Perkataan Yesus ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Perkataan Yesus ini. Nah, itu semua firman Tuhan, Bang. Oke, jadi Paulus ini mendapatkan firman Tuhan kan yang dibawa oleh Roh Kudus kan? Iya. Nah, oke. Sekarang mendapatkan oke. dari Tuhan. Jadi begini, Bang, jangan Abang gunakan firman Tuhan. Abang fokus saja Gimana sih? Tunggu. Perkataan Yesus ini yang dibawa oleh Roh Kudus, iya dengerin. Perkataan Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ini firman Tuhan atau bukan? Ya, perkataan Tuhan itu firman Tuhan. Ah, firman Tuhan. Berarti Paulus ini menerima firman Tuhan, yaitu Yesus ini yang dibawa oleh Roh Kudus kan gitu? Iya, tapi berarti Paulus ini menuliskan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan keinginannya sendiri atau dikarang-karang. Betul nggak? Bukan begitu, Bang. Oh, berarti dikarang-karang. Dia bukan mengarang. Oh, loh, lah terus apa? Berdasarkan apa? Dia menuliskan berdasarkan pendidikannya, latar belakang pengalamannya, pengetahuannya, budayanya, sehingga orang-orang yang akan dijangkau dari tulisannya itu dapat mudah mengetahui, memahami. Berarti bukan firman Tuhan. Berarti Paulus ini menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Dasarnya segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Jadi Yang diilhamkan ini firman Tuhan atau bukan? Jadi begini, Bang, saya kasih kan ya, jadi begini lagi ditanya. Dengerin pertanyaan saya, didengerin dulu. Kenapa abang nggak fokus? Saya kasih didengerin dulu pertanyaan saya, didengarkan dulu pertanyaan saya, ya. Yang dibawa oleh Roh Kudus ini kan perkataan Yesus, betul? Mengingatkan ya perkataan Yesus itu firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Berarti Paulus ini mengatakan kepada kita semua ini berdasarkan firman Tuhan, yaitu Yesus, kan gitu? Iya, tapi bukan letter-letter tertulis begitu. Rasul Paulus sedang dipimpin untuk menjelaskan lebih detail. Ya, kesimpulannya Paulus ini mengatakannya itu sebagai berkata menurut firman Tuhan, kan gitu? Bukan, beda itu, Bang, konteksnya. Gimana sih? Berarti Paulus ini ngarang. Satu contoh ya, saya dengerin dulu, jangan kemana-mana, saya nggak cuma lebar. Paulus ini, karena abang nggak dapat pahami, sedangkan itu aja nggak dapat abang pahami. Anda yang nggak paham, saya tanya apa, Anda jawab apa. Saya tanya sekarang. Oke, coba saya kasih pilihan ya. Paulus ini menulis berdasar atau mengatakan berdasarkan A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan. Yang mana? A atau B? Saya katakan tadi firman Tuhan, tapi dituliskan itu bukan langsung secara literal. Saya nggak tanya dituliskan, saya tanya A atau B. Saya tanya A dan B. A, Paulus ini mengatakan berdasarkan firman Tuhan, atau B, Paulus ini mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Yang mana? A atau B? Sekarang saya balikan pertanyaan abang. Jangan kemana-mana, jawab dulu, cuplis. Seperti itu. Jawab dulu. Kata kami di jawab dulu. Itu jawab dulu. A2. Gak bisa, jawab dulu. Abang jawablah dulu. Gak bisa. Waktu Anda menjawab. Jadi abang hanya ingin menang sendiri. Gak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya. Mata kami di Quran. Gak bisa. Jawab dulu. Jawab dulu. Abang menang sendiri, Bang. Iya.
Kok Anda nggak jawab? Jawab dulu pertanyaan saya. Ya udah jelaskan Apakah berulang Paulus ini mengatakan berdasarkan firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? A. Paulus mengatakan berdasarkan firman Tuhan. B. Paulus mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Yang mana? Udah saya katakan tadi firman Tuhan. Tapi Firman Tuhan selesai, cukup. Sekarang baca ini. Oke, cukup. Sekarang baca ini. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan jediar, melainkan sebagai seorang bodoh dan berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, Paulus sendiri mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ayo mau kemana? Mau kemana? Ayo. Udah saya katakan tadi. Ayo mau kemana? Udah saya bukan mau kemana. Nggak usah kayak gitu. Ya berarti ini bukan firman Tuhan karena ini Paulus mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Mau cari menang aja tapi tak paham konteksnya. Loh, kok konteks? Ini apa ini tulisannya? Coba kau baca ini. Nih, kau yang baca. Coba kau yang baca. Baca. Iya, saya sudah baca itu. Tadi maksud saya, baca. Karena abang mau melagakan Alkitab saja. Baca dulu. Sudah jelas itu. Baca. Sudah jelas. Baca. 3:16 segala tulisan. Baca. Gitu. Baca. Itu jawaban saya tentang baca, woi. Oke, Bang. Baca. Saya sudah baca, Bang, tadi. Ini loh. Baca itu. Ini loh 2 Korintus 11:17 ini loh. 2 Timotius 3:16 segala 2 tulisan. Korintus 11. Oh, berarti ayat ini salah. Bukan salah, tapi oh, berarti benar. Salah berarti ayat paham. ini benar. Abang tidak tahu masuk. Tidak tahu pula. Tuhan dengan diilhamkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Dengerin. Sekarang saya tanya, Paulus ini menulis atau mengatakan berdasarkan firman Tuhan atau bukan firman Tuhan mengatakannya? Dia mendengarkan berdasarkan firman Tuhan, tapi ini salah ini. Enggak salah. Aku mengatakannya. Dia menelak. Dengerin. Aku mengatakannya. Dengerin, cuplis. Dengerin. Aku mengatakannya. Dengerin, cuplis. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh. Ternyata bodoh Paulus ini. Ini loh. Tuh, mau kemana? Mau kemana? Ajaran tipu-tipu, dasar. Jangan ngarang aja. Ini Timotius ini karangan Paulus, bukan berdasarkan firman Tuhan. Paulus cuma menulis segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Apa ini? Ini tulisan Paulus sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan ini. Gitu loh. Kok susah sih? Kok susah gitu loh. Ini karangan Paulus, kucluk. Paham kau Maruba? Yang pinter gitu loh jadi orang 2 Timotius 3:16 jelas. Ini bukan firman Tuhan, ini karangan Paulus. Buktinya ada di 2 Korintus 11:17. Paham gak kata yang diilhamkan? Loh, lah ya ini karangan Paulus, paham nggak? Ini tuh karangan Paulus, paham nggak? Itu pendapat Anda. Loh, lah ini pendapat siapa ini? Ini siapa ini? Coba baca 2 Korintus 11:17. Ini pendapat siapa ini? Paham ini nggak kata yang diilhamkan? Nggak, ini loh, yang saya tunjuk ini pendapat siapa? Maruba, kamu tinggal baca dulu.
baru kamu bantah gitu loh. Ya saya sudah Suruh Bang jawab Ardi dari tadi. baca. Apa yang jawab? Nggak ada jawab. Ini loh, ini 2 Korintus 11:17. Kamu tadi kan bilang, dengerin. Hei, kamu tadi kan bilang 2 Timotius 3:16 ini adalah firman Tuhan. Ternyata di 2 Korintus 11:17 Paulus mengatakan apa yang didapat dari Paulus itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti ini juga bukan firman Tuhan ini. Segala tulisannya diilhamkan. Ini bukan firman Tuhan ini. Ini karangan Anda Paulus. paham nggak kata yang diilhamkan? Apa sih ini orang kok gak ngerti sih? Ini Gimana bohong ini. kata-katanya Ini diilhamkan? bohong, paham nggak? Ini tulisan Paulus ini bohong, paham? Saya udah Karangan. jelaskan tadi, Rasul Paulus menerima perkataan Yesus itu diingatkan kembali oleh Roh Kudus kepadanya. Di Lalu dia mana? menuliskan Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Saya sudah sebutkan tadi 2 Timotius 3:16 itu diilhamkan. Ini bukan Allah, firman Tuhan. Woi, dengerin. Ini bukan Tidak firman. ada Ini cuman perintah. pengakuan Paulus. Ini pengakuan Paulus yang berbohong, paham nggak? Iya, saya akui itu. Tapi Loh ya sudah, kalau bukan firman Tuhan berarti kalau bukan firman Tuhan otoritasnya dari siapa? Saya tanya, otoritas Paulus dari siapa? ya dari Allah. Mana buktinya? Mana? Ya buktinya itu. Mana Allah berbicara begini? Mana Allah berbicara begini? Aku berikan kepadamu otoritas ini wahai Paulus. Mana buktinya? Aku berkenan terhadapmu wahai Paulus. Mana buktinya? Mana? Oke. Mana? Jadi mana? ya sabar. Ya, oke. Mana? Mana buktinya? Mana konfirmasi bahwasanya Allah memberikan otoritas kepada Paulus? Konfirmasinya mana? Mana? Ya sabar ya, saya tunjuk ya. Ya, tunjukkan. Jadi ya, Yesus itu Jangan kemana-mana. Allah kamu bilang, bukan Yesus. Mana? ya Mana konfirmasi dari Allah memberikan otoritas kepada Paulus? Mana? iya. Ya. Ayo. Kelihatannya kayaknya lebih cerdas dari Van, tau-taunya lebih hancur lagi nih. Iya. Teman-teman, jangan lupa tap layar, teman-teman. Bersyukur ya teman-teman. Allah kasih izinkan kita menjadi orang yang beriman, orang Islam, gitu. Amin. Dan mudah-mudahan kita sama Allah dalam kondisi mati dalam keadaan membawa Husnul iman dan khatimah. Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Udah tahu bukan firman Tuhan, dikasih ayat ke saya. Ini bukan firman Tuhan, ngapain kau kasih ke saya? Yang saya minta firman Tuhan. Gitu loh. Udah jelas ini bukan firman Tuhan, ngapain kau kasih ke saya? Saya minta firman Tuhan. Mana? Oke bang. Jadi Oke apanya? di Oke dalam- apa? Oke apa? Otoritas Paulus itu diberikan oleh Tuhan. Mana? Kisah para Rasul 13 ayat 2. Kisah para Rasul 13 ayat 2. 13:32 ya, betul. Ini Ayat 2, ayat 2. Oh, ayat 2. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 13 ayat 2 ini. Ya. Ini. Iya. Iya. Oke. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini yang nulis siapa? Iya. Kisah para Rasul. Lukas. Nah, apakah Lukas diberikan otoritas oleh Allah untuk menulis ini? Diberikan nggak Lukas? Jangan-jangan ini karangan Lukas juga. Ayo. Boleh Anda bilang karangan, bilang aja semua karangan. Loh, ya memang karangan kok. Loh, mana otoritasnya? Mana otoritas Tuhan
Oke, mana otoritas Tuhan? Dengerin. Nggak bisa. Sabar. Nggak bisa. Dengerin, nggak usah kabur, jangan kabur. Dengerin. Saya ketawa ini. Ya udah ketawa dulu. Ketawa aja dalam kebodohan. Ya ketawa. Pertanyaan saya, data ini valid nggak Bang Marubah? Valid nggak? Valid. Oke, pertanyaan saya, siapa validator yang tertinggi yang bisa dipercaya? Validatornya siapa? Kalau ini valid, validatornya siapa? Paulus juga. Loh, kok Paulus? Apa otoritas Paulus? Memvalidasi ini apa? Ya, karena itu sudah dikanonkan. Jadi loh, Anda kanon itu tahun berapa kanon? Kanon tahun berapa kanon? Coba saya tanya, kanon tahun berapa? Jadi lucu saya rasa. Enggak. Kanon tahun berapa? Jawab dulu, kanon tahun berapa? Apa otoritasnya ini? Semula enggak, tunggu. Lalu bilang apa otoritas Tuhan menuliskan itu? Anda bilang lagi. Loh, saya tanya otoritas Lukas. Ini kata Anda, ini adalah berita yang valid. Ini informasi yang valid. Pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi ini? Iya, Rasul Paulus juga memvalidasi Lukas. Apa otoritas Paulus sehingga dia berhak memvalidasi? Otoritas Paulus apa? Karena Yesus yang memilih dia, karena Roh Kudus. Mana? Nah, itu sudah Anda baca. Nah, ini kan Lukas tulisannya. Gimana sih? Iya, tapi kan itu yang berkata itu siapa? Yang nulis siapa? Yang berkata itu siapa? Ini kan perkataan Lukas ini. Itulah ini kan pengakuan Lukas. Yang nulis kan Lukas. Pertanyaan saya, Lukas dapat otoritas menulis ini dari siapa? Coba saya tanya. Dari siapa otoritas ini? Berhak nggak dia menulis firman Tuhan? Berhak nggak? Berhak. Siapa yang memberi hak kepada Lukas untuk menulis ini? Siapa? Yang memberi hak dari Tuhan. Mana? Di mana ayatnya Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas atau memberikan hak untuk menulis kepada Lukas? Mana ayatnya? Jadi itu melalui Jangan jadi, saya tanya ayat. Jangan jadi, mana ayatnya? Paulus yang sabar. Mana ayatnya Lukas memberikan otoritas mana ayatnya Allah atau Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas untuk menulis ini? Mana? Saya kejar. Coba kejar. Saya santai saja. Tadi iya santai. Iya, ya jawab dong. Kalau santai jawab dong. Bisa nggak dijawab? Jawab itu. Ya saya kata dari Tuhan. Ya mana Allah? Mana konfirmasi dari Allah atau konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada Lukas? Mana konfirmasinya dari Tuhan? Mana? Oke, baik. Jadi kalau seperti yang Anda minta itu memang tidak ada, tetapi nggak ada. Berarti ini karangan Lukas. Ini karangan Lukas. Ketahuan. Ketahuan bohong-bohongnya. Makanya nggak bisa membuktikan bahwasanya Lukas berhak menulis kisah para rasul. Nggak ada haknya Lukas untuk menulis ini. Nggak ada. Apa mana haknya Lukas? Mana? Saya minta. Dengar dulu, karena murid-murid seperti Petrus mengakui kerasulan daripada. Apakah Lukas murid Yesus? Dengar dulu, karena jawab dulu. Apakah Lukas murid Yesus? Karena Petrus dan jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Petrus dan Yakobus. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Lukas murid Yesus? Iya, murid Yesus. Mana? Di mana tertulis Lukas murid Yesus? Di mana? Udah paham saya kemana. Mana? Iya, mana? Oke, saya buka di sini. Oke. Di mana? Lukas? Ya di mana? Saya buka. Di mana? Lukas ayat berapa? Di mana? Petrus mana? Dan Yakobus. Saya nggak tanya Petrus. Saya tanya di mana? Saya tanya dengerin. Saya tanya di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus. Yang saya tanya murid Yesus, saya nggak bahas Petrus.
Seandainya saya tanya juga kayak gitu, Anda tak bisa Jangan jawab. seandainya. Nanti saya nyanyi seandainya Tanya kau dulu Anda. tahu Bisa nggak Anda jawab langsung? menginginkan kau pergi. Iya, saya tanya Anda bisa jawab nggak? seperti Jawab itu? dulu pertanyaan saya. Jawab, Anda jangan bisa nggak jawab kemana-mana. pertanyaan saya? Nggak Seperti bisa, apa? jawab dulu. Saya nggak mau jawab. Anda bisa Jawab nggak jawab dulu. pertanyaan saya? Nggak bisa. Pertanyaan Kamu saya belum jawab terjawab. dulu. Saya nggak mau jawab pertanyaan Anda ketika Anda belum Iya, jawab karena pertanyaan Anda saya. menjawab seperti itu. Nggak, mana Lukas adalah murid Yesus, di mana tertulis? Di mana? Ya, saya sudah katakan bahwa Petrus dan Yakobus memvalidasi. Saya nggak tanya kerasulan Petrus, Paulus. kucluk. Dengar dulu. Saya- Paulus. Saya nggak tanya Petrus, yang saya tanya mana Lukas, memvalidasi mana Lukas tertulis murid Berarti- Yesus di mana? Membenarkan. Nggak usah tulisan. kemana-mana, nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana, jangan kemana-mana. Di mana Lukas tertulis murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan tadi kalau secara literal itu seperti pernyataan Anda. Di mana Yesus disebut dikatakan Tuhan? Begitu. Enggak, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Lukas tertulis murid Yesus di mana? Saya sudah katakan tadi. Di mana? Ayatnya di mana? Petrus dan Yakobus. Astagfirullahaladzim, Petrus. Pertanyaan saya, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus? Di mana? Saya sudah katakan jawaban seperti yang Anda minta saya tidak bisa berikan, tapi saya bisa berikan jawaban. Nggak ada, berarti kau ngarang. Kalau Lukas itu dapat otoritas dari Yesus. Mana buktinya? Buktinya aja Lukas bukan murid Yesus. Ayo. Buktinya begini, Rasul Petrus dan Yakobus Kok memvalidasi. Petrus? Saya nggak tanya Petrus loh. Memvalidasi. Saya ini nggak tanya Petrus. Saya nggak tanya Petrus, woi. Saya nggak tanya Petrus. Mengakui Lukas. Ajaran tipu-tipu ya kayak gini ini, ajaran tipu-tipu. Memang ada tertulis begitu. Mana tertulis Lukas murid Yesus mana? Lukas murid Yesus mana? Saya sudah katakan tadi Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya. Ya mana? Saya sudah katakan Petrus dan Yakobus memvalidasi kerasulan Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman, aku nggak tanya Paulus, aku tanya Lukas. Itu jawaban saya. Maruba, kamu jangan ngarang-ngarang. Kamu sendiri bilang saya nggak ngarang-ngarang. Muridnya Yesus, makanya Pak Adi nanya. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas, kucluk. Karena Paulus mengakui Lukas. Gitu. Saya nggak tanya Paulus, saya tanya Lukas. Karena Paulus mengakui Lukas. Tinggian mana Paulus sama Yesus posisinya? Tinggi mana? Lebih tinggi Yesus lah karena. Lah ya sudah, yang saya sudah. Tinggi Yesus kan? Yesus memilih Paulus gitu. Lah di mana tertulis Yesus memilih Paulus? Tadi saya sudah tunjukkan. Di mana? Ulang lagi. Di mana? Ini 2 Timotius. Mana? Tadi sudah saya bacakan. Kisah para Rasul. Ini Kisah para Rasul. Ya, ini kan tulisan Lukas. Ini tulisan Lukas. Iya, karena Rasul Paulus memvalidasi Lukas, Rasul Petrus memvalidasi keberadaan Rasul Paulus gitu loh. Ini Kisah para Rasul, ini tulisan Lukas, kucluk. Yang saya tanya, di mana Lukas mendapatkan otoritas dari Yesus? Sudah saya katakan tadi bahwa dari pengakuan murid-murid yang lain. Ya, gitu. Lah ya di mana? Tadi saya di sudah mana? katakan. Saya tanya gini, otoritas tertinggi kamu Petrus, Paulus atau Yesus yang paling tinggi? Jangan bahas yang paling tinggi. Gak bisa jawab dia. Ayo jawab. Otoritas tertinggi kamu apakah A Yesus? Dengerin. Otoritas tertinggi kamu apakah A Yesus, B Petrus, C Paulus? Yang mana yang tertinggi?
otoritas Alkitab sudah Anda ragukan, apalagi? Aduh, apa sih ini ditanya apa, jawabnya apa? Iya, Anda kan memelagikan Alkitab itu. Pertanyaan saya, otoritas tertinggi di Lukas, ini otoritas lo memang semua dengerin dengerin otoritas tertinggi kamu apakah A. Yesus, B. Petrus, C. Paulus? Jawab dulu. Udah dapat kesimpulan dari abang. Jadi ya jawab di mana tertingginya? Yesus kan? Jangan Yesus kan? Abang Yesus kan? Yesus kan? Pernyataan abang udah jelas. Yesus kan? Bahwa ini karangan manusia. Aduh, mak ini Yesus kan? Ketika abang gunakan kata karangan manusia. Woi, istilah ngomong sendiri dia. Waduh, ini orang ngomong sendiri. Kamu jangan framing Maruba. Bang Ardi nggak ada Saya bilang bukan itu framing, karangan dia sudah manusia. ucapkan begitu. Anda jangan Saya apa. nyimak kalau di sini. Iya betul. Di mana saya minta gini loh, Bung. Kalau otoritas tertinggi Anda adalah Yesus, ya kan? Berarti yang berhak memberikan itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas untuk menulis kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi begini, Yesus memberikan otoritas kepada muridnya. Dengar dulu, kepada muridnya, 12 muridnya. Kemudian 12 muridnya memvalidasi Paulus dan Paulus memvalidasi Lukas. Kapan lah ke-12 muridnya memvalidasi? Apa yang disebutkan mereka itu? Di mana tertulis? Di mana tertulis Lukas? Dengerin, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus yang diberikan otoritas? Di mana? Saya ulang lagi ya. Anda putar-putar aja tak apa-apa. Saya ulang lagi. Yesus memberikan otoritas kepada 12 muridnya. 12 muridnya mengakui menerima tulisan Rasul Paulus. Di mana 12 murid? Di mana 12 muridnya mengaku, dengerin, di mana 12 muridnya mengaku menerima kisah para rasul? Di mana? Di mana 12 murid? Dengerin. Di mana? Ngomong terus nih orang. Dengerin kuculuk, dengerin penipu. Penipu, dengerin penipu. Dengerin penipu. Di mana 12 murid Yesus? Apa yang Anda bahas lagi? Penipu. Dia nggak nipu Bang Adi, dia ngarang Bang Adi. Iya. Di mana? Dengerin ya. Di mana 12 murid Yesus memvalidasi kisah para rasul? Di mana tertulis? Jadi Petrus mengakui kerasulan Paulus. Nggak usah kemana-mana, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus? Dengerin pertanyaan saya. Di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Petrus mengakui kerasulan Paulus. Jangkrik, nggak nyambung. Tanya apa, jawabnya apalah, kacau ini. Kacau, nggak nyambung kau nggak nyambung. Aku tanya apa, kau jawab apa? Jadi begitu. Apanya begitu? Nggak nyambung. Pertanyaan saya, di mana 12 murid Yesus memvalidasi tulisan kisah para rasul? Di mana? Ya, Petrus kan murid terutama murid pertama Yesus yang di mana Petrus? Di mana Petrus menyatakan memvalidasi kisah para rasul? Di mana? Bukan kisah para rasul. Lola ini. Paulus. Dengar dulu. Gimana sih? Ini loh. Yang saya tanyakan, kisah para rasul ini, kuculuk dari tadi itu, tulisan kisah para rasul ini kan yang nulis Lukas. Betul? Ya. Nah, di mana Yesus memberikan otoritasnya kepada Lukas? Di mana? Melalui Paulus, pengakuan Paulus. Hah? Melalui Paulus? Saya tanya Yesus, kok Paulus sih? Jadi begini, saya udah jelaskan tadi, Yesus. Astagfirullah, nggak nyambung nih orang, kacau. Rasul Petrus kacau, nggak nyambung, bro, nggak nyambung. Rasulannya Rasul Paulus. Bang Zuma udah aktif belum, Bang Zuma? Itu. Nggak aktif, nggak nyambung. Bang Zuma, monitor, Bang. Gurunda, monitor, Gurunda. Kacau ini, nggak nyambung loh ini.
Bang, saya tanya apa? Kalau orang bertanya, didengarkan dulu pertanyaannya, dianalisis di dalam otak biar gak goblok gitu kan? Apalagi? Dianalisis dulu di dalam otak. Saya sudah analisis. Pertanyaan saya, di mana Lukas diberikan otoritas oleh Yesus? Saya nggak tanya bukan dari Yesus, yang saya tanya dari Yesus. Saya tidak bertanya yang bukan dari Yesus, paham? Udah dibilang udah dipilih murid. 12 murid, salah satunya Petrus mengakui kerasulan Paulus. Saya nggak tanya itu, kucluk. Paulus mengakui Lukas. Jadi gitu dia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Yesus memberikan otoritas kepada Lukas. Nih saya kasih contoh ya, Ini saya kasih contoh ya. Oke. Nah ini aku kasih contoh. Nih, aku kasih contoh nih. Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad, ya, atau Rasulullah. An-Nisa 59. Ini perkataan Allah ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jelas, taatilah, langsung ada otoritas dari Allah. Taatilah Rasulnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Nah, tuh. Taatilah, langsung otoritasnya dari Allah. Sekarang saya tanya, di mana otoritas Lukas? Di mana Lukas dapat otoritas dari Yesus? Di mana? Jadi otoritasnya berasal dari 12 murid yang langsung. Oh, berarti bukan dari Yesus. Tetap dari dia, karena sampai sekarang begitu polanya. Loh, kok polanya? Berarti bukan dari Yesus kan? Ya, berarti Lukas. Berarti Lukas. Tetapi dari situnya polanya. Ngomong sendiri. Dengerin. Abang paham? Dengerin. Sampai. Ngomong sendiri pola. Begitu dia. Di mana? Oke, saya kejar ya. Udah, kita ikutin. Kamu bilang apa tadi? Lukas dapat otoritas dari siapa? Rasul Paulus. Di mana? Paulus dapat otoritas dari siapa? Dapat pengakuan. Paulus dapat pengakuan dari murid seperti Petrus. Di mana ayatnya Petrus memberikan otoritas kepada Paulus? Saya tanya otoritas ya. Di mana ayatnya? Bukan otoritas, pengakuan. Oh, bukan otoritas berarti bukan otoritas. Beda berarti. Ya, nggak nyambung berarti ya. Berarti bukan otoritasnya. Gua bilang dari tadi siap-siap untuk kecewa. Berarti bukan otoritas. Berarti pengakuan Bang Handi. Cuman pengakuan aja tapi. Jadi kesimpulannya gini loh, ya. Gini loh, izin bang. Jadi kalau Paulus menulis, dia mengaku diutus oleh Yesus. Kalau Lukas menulis, Lukas mengaku diutus oleh Paulus. Kalau Petrus, ya semua saling mengaku saja. Tapi yang diakui itu tidak mengakui dia. Nah itu loh, betul. Kira-kira begitu ya. Betul Bang Andi, betul. Jadi kesimpulannya hanya pengakuan aja. Cuman pengakuan sepihak, pengakuan sepihak ini. Ini Paulus mengakui Lukas, Petrus dan murid-murid lain mengakui Paulus kerasulannya. Apa sih ini? Saya nggak tanya itu, saya tanya di mana. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana Lukas diberikan otoritas untuk menulis kisah para rasul oleh Yesus, di mana ayatnya? Saya sudah katakan tadi dari pengakuan para murid. Saya nggak tanya pengakuan, saya tanya otoritas. Aduh, otoritas tuh kayak gini loh, bro. Otoritas kayak gini loh. Nih ya. Kalau yang punya otoritas itu ya Tuhan. Loh, lah ini Tuhanku ngomong ini nih, Tuhanku. Hai orang-orang yang beriman, Tuhanku nih ya. Hai orang, dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong dengerin. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jadi ada 3 otoritas yang ada. Allah menyuruh menaati Allah menyuruh menaati Rasulullah. Di situ Bang. Itu di mana? Anisa 59. Anisa 59. Berarti tulisan Anisa itu. Kok tulisan Anisa?
Ya iya, karena Anissa itu harusnya Muhammad. Harusnya Muhammad. Makanya jangan dibawa bodoh, jangan dibawa bodoh. Karena Anda kan begitu cara main Anda. Ya udah Oh, berarti cukup. kejadian, kalau kejadian yang nulis kejadian. Ya Gitu? itu cara main Anda tadi. Ya enggak, kalau di sini Ini kan kamu tulisan bilang Anissa Paulus. ini terus yang nulis adalah Anissa, berarti kalau kejadian yang nulis kejadian. Gitu. Kitab kejadian itu yang nulis kejadian gitu. Ya saya tanya siapa yang itu Anissa itu siapa? Enggak, jawab dulu. Jawab dulu. Yang nulis kejadian Enggak, kejadian berarti. Yang nulis kejadian Musa. Saya tanya kan. Makanya itu. Saya Nah, tanya makanya siapa itu. nulis Anissa? Siapa yang nulis Anissa itu? Banyak. Yang mau nulis ini sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi. Siapa namanya? Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Banyak. Siapa namanya? Banyak. Coba satu spesifik dulu. Masa semua yang menulis Ini kasih. Anissa ini, oke, Anissa kita sepakat dulu bahwasanya Anissa ini Quran bukan Bible. Sepakat? Iya, Quran itu. Anissa ini menggambarkan Ya Quran, oke, wanita. Quran. Quran ya, oke, sepakat kita Quran. Kita kasih. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Al-Quran ya, bukan Bible ya. Al-Quran. Iya. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid dan Said bin Sabit. Toh, jelas. Siapa Jangan yang nulis selesai. Anissa? Saya bilangnya Mas ampa-ampanya satu semua. Ini gimana Iya, sih ini anak Al-Quran. ini? Al-Quran Dan ditulis siapa yang semuanya. nulis Anissa? Semua, bukan cuma Anissa, bukan cuma Anissa. Iya, kan tadi kan Anissa harus jelas itu. Ya kalau disebut lengkap, bukan cuma Anissa, lengkap semua, bukan cuma Anissa. Berarti nggak tahu dari Bang Ardian sama ini Anda, Bang Ardian diskusi sama batu mati gitu. Wah, Gini batu aja. kucluk, Cukup ya, bro kucluk. ya. Saya tanya lagi Kucluk. siapa itu yang keempat itu? Kamu dari tadi ditanya, Apakah ada di kamu Quran? tadi Kita dari juga tadi sama ditanya mereka. sama Bang Ardiansa, tak satu pun kau Anda kan nggak sanggup jawab, kan? Giliran udah dijelaskan, kamu nggak ngerti. Anda nggak sanggup Bertanya jawab, kan? dijelaskan nggak ngerti. Ditanya Dan kita menjawab dari nggak Quran ada Anda. jawaban. Gimana Dan kamu kita ini, dari bro? Quran Anda bahwa Oh, keempat sebenarnya itu hostnya ini tidur ini, nggak ada moderator kita, nggak bisa memute ini host. Udah saya mute Bang Adi. Ya, gitu loh. Saya mute. Ada Bang Ardi moderator. Ya, sorry. Anda itulah. Udah, otakmu kosong, percuma nggak bisa jawab. Jadi gini aja pertanyaan sederhana loh bro ya. Ini saya baru masuk nih. Pertanyaan sederhana itu. Lukas menulis itu berdasarkan informasi dari mana? Silakan. Nah, dulu yang keempat itu siapa yang memberikan otoritas sama mereka? 1, 2, 3 dijawab atau tidak? Lukas itu menulis berdasarkan informasi dari mana? Saya sudah katakan Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? Anda baru masuk Anda. Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? Jawab dulu pertanyaan saya tentang Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? jawab dulu pertanyaan saya itu. Anda menang aja sendiri. 3, Bisa Anda 4, jawab, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak bisa.